jumpa lagi. Jumpa lagi kita di setiap awal minggu, di setiap awal bulan kita mau belajar bareng ya, teman-teman ya. Hari ini kita training HP 1, yang mana training HP ini adalah untuk yang sudah memiliki kode DST ya. Kenapa yang harus sudah memiliki kode DST yang boleh masuk? Karena kita di sini mau belajar teman-teman untuk apa? Untuk bagi teman-teman yang sudah memiliki kode DST dan siap untuk eh, mendapatkan cuan ya di Kowe. Oke, kita mulai. Ya, teman-teman, bersama saya hari ini ya, ketemu lagi. Saya akan menjadi partner teman-teman hari ini bersama saya. Kenalin, nama saya Nurul, yang belum kenal sama saya. Halo ya, salam kenal ya untuk teman-teman semua. Hari ini kita mau belajar bareng. Oke. Kita mulai ya, teman-teman ya. Ada beberapa materi yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama adalah alur administrasi di Kowe. Kenapa ini harus dibahas ya teman-teman? Untuk teman-teman pertama kali yang mau memulai bisnis di Kowe, kita harus tahu dulu ya. Di sini bisnisnya beda teman-teman. Bukan sama kayak bisnis-bisnis yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sini adalah bisnisnya kita semua, kita adalah pemiliknya teman-teman. Jadi kita harus tahu alur administrasi yang akan kita kerjakan seperti apa ya. Itu yang pertama. Kemudian kita akan bahas tentang collection rate team ya. Nah, kita mengenal setelah nantinya kita apa namanya mendapatkan customer. Nah, tugas kita ngapain? Harus memaintain ya, memaintain untuk dia selalu lancar bayar ya. Nanti kita bahas lebih dalam teman-teman. Yang ketiga adalah bisnis kowe ini gampang teman-teman. Nanti Kak saya kasih tahu trik dan tipsnya ya. Yang keempat kita hari ini ada rekognisi day yang mana kita akan melihat atau kita akan mendengar nih eh, trik-trik atau tips-tips dari teman-teman kita yang sudah mendapatkan cuan di Kowe ya, sudah berhasil di Kowe. Oke, kita mulai satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang alur administrasi di Kowe ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama kali adalah mekanisme penginputan pelanggan, teman-teman. Nah, kenapa ini harus dibahas? Karena teman-teman, ini adalah tahap awal atau tahap dasar yang mana teman-teman harus tahu atau teman-teman harus paham nih, gimana sih cara menginput ketika saya sudah mendapatkan customer, customernya sudah mau pasang alatnya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya, yang pertama yang harus teman-teman pahami yaitu teman-teman harus lihat dulu KTP-nya, ya. Pastikan input nama sesuai dengan KTP, teman-teman. Nah, ini masih banyak sekali ya, saya paham. Teman-teman yang baru-baru di sini yang sangat excited ya, pengen dapetin, Bu, saya pengen dapet cuan nih lebih cepat gitu ya. Jadi, saking saya semangatnya, saya nginputnya, Bu, gemeteran ya. Jadi, buat huruf A jadi E gitu ya. Nah, teman-teman nggak apa-apa, santai aja, teman-teman ya. Tenang aja. Di sini kita pakai waktu ya teman-teman ya, pakai jeda waktu yang mana teman-teman di sini ada namanya kita opening key-in dan opening closing teman-teman, dan itu waktunya 1 bulan kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, santai aja, nggak usah dikejar waktu. Yang pertama teman-teman harus pastikan adalah KTP-nya teman-teman ya. Pastikan input nama sesuai dengan KTP. Nah, teman-teman pada saat nginput di aplikasi, ya, teman-teman selipin tuh KTP-nya, ya, KTP-nya selipin di belakang handphone. Teman-teman pastiin. Perhatikan penulisan nama, teman-teman. Namanya, gelarnya, titiknya, semua harus sesuai, teman-teman. Ya, pokoknya ikutin aja apa yang ada di dalam KTP. Namanya lihat, teman-teman ada yang panjang ya. Saya pernah ketemu sama satu customer yang namanya panjang banget ya, teman-teman. Saya nggak tahu tuh Eptanasnya gimana waktu Eptanas ya, waktu pas ujian akhir ya, teman-teman. Panjang banget namanya ya, sampai gelarnya juga panjang dan ada space di bawah nama. Nah, teman-teman harus pastiin dilihat benar-benar namanya sepanjang apapun dia harus diinput ya teman-teman ya. Misalnya namanya Ana ini gitu ya, gelarnya SE MAK MM dokter apa kayak gitu ya, pokoknya koma titiknya harus diikutin teman-teman ya. Pastikan input namanya sesuai dengan KTP, ikutin aja KTP-nya. Oke, kemudian alamat email aktif ya teman-teman ya. Kenapa harus email yang aktif? Karena bukti pemesanan dan penagihan
akan masuk ke emailnya customer, teman-teman. Nah, jadi gampang teman-teman ya, untuk nantinya si customer akan bayar, Kowe akan mengirimkan namanya bukti pesanan pada saat dia memesan alatnya, kemudian bukti penagihan atau nomor kontrak untuk pembayaran itu biasanya dikirim by email atau by WhatsApp, tapi biasanya by email ya, teman-teman ya. Jadi, email aktif ini sangat dibutuhkan agar apa? Agar nomor kontrak atau nomor pembayaran untuk kowe-nya setiap bulan itu akan masuk ke alamat email ya. Jadi kalau alamat emailnya nggak aktif, gimana mau masuk ya untuk bukti penagihan. Nah, saya sering tuh dapat WA ya, Bu. Saya kok belum ditagih-tagih kowe gitu ya. Sebenarnya sudah teman-teman, tapi alamat emailnya tidak aktif atau alamat emailnya itu penuh teman-teman ya. Jadi bisa dikosongin dulu atau teman-teman kalau Google itu kalau saya nggak salah bisa berbayar ya untuk bisa buat space lebih gede lagi ya. Teman-teman perhatikan emailnya. Kemudian nomor HP aktif teman-teman ini sangat perlu sekali ya teman-teman, wajib ya teman-teman ya. Kenapa? Nomor yang dicantumkan tidak boleh nomor WA, harus nomor yang bisa ditelepon GSM. Nah, kadang-kadang teman-teman coba lihat nih, perhatikan di dalam aplikasi. Sering ya, udah disetujui. Kemudian si customernya akan ditelepon, tapi can kontak ya, can kontak pendingannya customer tidak dapat ditelepon. Nah, pastikan nomor handphonenya bukan nomor handphone WhatsApp, tapi nomor yang GSM ya teman-teman ya. Oke. Kemudian alamat pemasangan teman-teman. Alamat pemasangan, alamatnya harus jelas dan wajib mencantumkan nomor rumah ya teman-teman ya. Tidak boleh kosong. Jadi misalnya nih, Bu, rumahnya nggak ada nomor gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, buat aja nomornya 01. Tapi teman-teman cek dulu di Google ya teman-teman ya. Nomor rumahnya itu apakah nomor usaha. Misalnya nih, ada kejadian ya teman-teman ya. Misalnya alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 gitu. Karena nomor rumahnya nggak ada nomor, kita buat aja 01. Ternyata dari jalan besar dia rumahnya itu nomor 4 teman-teman. Nah, nomor 01 itu apa? Ternyata apotik ya. Nah, itu nanti Kowe akan minta berkas-berkas lain teman-teman. Jadi harap HP-nya pastiin dulu ya, pastiin alamat rumahnya itu yang di dalam Google Map itu kelihatan jalan aja teman-teman. Jangan langsung titiknya kayak usaha gitu ya. Nah, dicek dulu teman-teman. Ada Google kok, gampang ya. Jadi tanya aja rumah keberapa, misalnya di dalam gang rumah keberapa Bapak Bu, tanya ya. Misalnya dari gang saya rumah kelima, ya udah saya bikin aja nomor 5 ya, gitu ya. Jadi teman-teman ditanya dulu. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, ini harap dipastikan yang untuk item ini. Ini sangat penting teman-teman karena apa? Karena sering sekali ini menjadi pending ya, pending pemasangan. Karena yang keempat ini salah, sudah key in, kemudian namanya salah, kurang titiknya atau kurang komanya atau kurang gelarnya ya teman-teman ya, harus dipastikan. Oke, nah ini adalah cara penginputannya teman-teman. Ini adalah gambaran ya teman-teman ya, gambaran aplikasinya teman-teman. Nah, banyak sekali dari teman-teman sekalian ya yang belum tahu nih, Bu, aplikasi itu yang mana sih? Lah, ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya ID kemitraan, teman-teman dicek di dalam handphone teman-teman harus punya yang namanya aplikasi Kowe, teman-teman. Begini ya, teman-teman ya. Nah, yang belum ada aplikasi Kowe di dalam handphonenya, pastikan handphonenya adalah handphone Android, teman-teman. Tidak bisa handphone iPhone. Kowe adalah perusahaan Korea, dia hanya only Android, ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang sudah tidak punya aplikasi begini, tanya sama pengundangnya. Bapak Ibu, Bapak upline, ya Ibu upline, saya kok nggak punya nih aplikasi beginian, ya aplikasi Kowe kok nggak ada di dalam handphone saya, ya minta si upline-nya bantu untuk download. Ya, teman-teman ya. Oke, nanti kalau misalnya sudah punya aplikasi Kowe, sudah bisa buka aplikasi Kowe, teman-teman tampilannya akan seperti ini. Ya, teman-teman ya. Oke, dimulai dari pertama yaitu dari beranda dulu, teman-teman. Lihat, ini ada registrasi pelanggan,
ini ada registrasi penjualan, teman-teman. Untuk input pertama, teman-teman masuk ke sini, ya, registrasi baru. Nah, ini untuk input data pertama, teman-teman. Kemudian input data penjualannya di mana? Di sini, teman-teman. Kowe ini adalah aplikasi yang sangat gampang sekali ya. Sudah diklasifikasiin pelanggan untuk daftar baru, nah penjualan untuk input penjualannya. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang dia sudah ada penjualan dan dia mau repeat order kembali, teman-teman tinggal klik yang di penjualan baru ini, teman-teman. Tinggal klik aja namanya, ya. Kalau misalnya Bu, dia namanya tidak muncul, tapi dia sudah pernah pakai kowe. Nah, searchingnya di sini, teman-teman. Yang di atas ya, nih searching berdasarkan yang nama ini, teman-teman di searching berdasarkan NIK KTP. Ya, jadi teman-teman nggak perlu lagi daftarin namanya, NIK-nya, alamat emailnya, nomor handphonenya, tidak perlu lagi karena sistemnya sudah terkrip di sistem Kowe ya. Nah, ini adalah contoh untuk daftar penjualan, teman-teman. Ini mau buat menu penjualannya, ini tinggal diklik data customernya, dipilih dia tipe pelanggannya apa ya teman-teman. Kalau dia individual pilih WNI, kalau dia adalah nasabah perusahaan ya, misalnya nih namanya itu PT ya, yang ngambil adalah nama PT atau perusahaan. Nah, pilihnya adalah perusahaan, teman-teman ya. Oke, nanti untuk eh, cara input menginput POA, mau kartu kredit dan lain-lain, nanti kita buat sesi selanjutnya ya, teman-teman ya. Oke, nah ini tinggal pilih ya nama pelanggannya siapa, NIK-nya berapa. Ini jangan salah, teman-teman. Ini penting. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, alamat email, kemudian nomor HP. Nomor HP pastikan nomor HP yang bisa ditelepon untuk telepon GSM ya. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Misalnya nih ada Bapak Yafizam ya. Kemudian dia milih pembelian hanya unit saja. Kalau dia mau beli wow combo, silahkan klik yang wow combo ya. Antara unit dan wow combo, teman-teman. Nah, kemudian ketika dia mau pilih pembelian misalnya water purifier ya, pilihnya unit. Kemudian dia mau ambil package yang berapa, teman-teman? Misalnya dia mau ambil yang package 84 ya. Nah, pilih tipenya, tipe apa? Misalnya dia ambil core kah, atau ambil neo plus kah, atau ambil ombak kah, gitu ya. Nah, tinggal pilih aja, teman-teman. Oke, masukkan alamat pengirimannya, ya, alamat untuk pemasangan, teman-teman. Ya, nah setelah alamat pemasangnya di input, ya sesuai aja alamatnya. Ketika sudah di-create seperti ini ya teman-teman, contohnya seperti ini nih. Jalan Penggalang, nomor 23 Binjai Kota, ya. Kelurahannya apa, kotanya, kecamatannya apa, kotanya apa, ini provinsinya apa, kode posnya sudah langsung muncul ya teman-teman ya. Nah ini tinggal ini cara untuk penginputan alamat ya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian ini tinggal pilih aja teman-teman. Ini apa Bu maksudnya? Sering banyak yang tanya ya. Outrak itu apa? Itu artinya pembayaran tunai. Misalnya nih, nah si customer mau ambil paket yang langsung bayar. Dia nggak mau yang cicilan. Dia nggak mau bayar yang tiap bulan. Ya, jadi gimana Bu? Ya udah tawarin yang tunai. Tunai itu gimana? Misalnya dia ambil langsung paket yang 36 bulan sekaligus dia bayar. Berarti tunai teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia mau ya udah nggak apa-apa saya bayarannya iuran aja. Ya udah ambil yang installment atau cicilan ya. Klik metode pembayarannya, pilihannya ada credit card ya. Kalau dia pakai kartu kredit, pilihnya yang kalau dia mau pakai debit, pilih yang direct BCA, BNI, BRI, atau Mandiri. Masih 4 bank ini saja yang bekerja sama untuk pendebetan pembayaran setiap bulan ya teman-teman di Kowe ya. Nah, tidak bisa di bank lain teman-teman, hanya 4 bank yang ditunjuk ini aja. Oke. Kemudian kalau dia ambilnya satuan, ingat teman-teman jangan lupa untuk ambil ini free DP. Nah, free DP ini keren ya teman-teman ya. Customer itu bisa pakai dulu baru bayarnya nanti bulan depan. Ya, teman-teman ya. Kalau dia ambil satuan tinggal pilih ini, tapi kalau dia paketan untuk combo dia udah nggak ada ini teman-teman. Karena dia sudah diskon ya. Oke.
Kemudian langsung tanda tangan. Nah, ini teman-teman. Mbak Nurul, saya kan nggak ketemu nih sama customernya, gitu ya. Saya input ketika saya tidak bersama customer. Bagaimana tanda tangannya? Berarti saya tanda tanganin aja sesuai dengan tanda tangan customer sesuai KTP atau gimana? Saya nggak pandai tanda tangannya, nggak pandai tiru gitu ya. Nah, nggak perlu repot-repot Bapak Ibu. Tinggal langsung klik aja kayak gini, ya garis garis sedikit aja, udah langsung simpan data. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kenapa? Karena kita sistemnya juga sudah online, sudah aman ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu untuk penginputan penjualan, teman-teman. Kita masuk ke mekanisme penginputan calon head planner. Ya, ini juga jadi banyak ini ya, lagi banyak isu. Bu, saya sudah input ya, sudah sesuai nih dimintain oleh Kowe. Kenapa Mas udah 1 bulan, udah 1 bulan setengah belum aktif juga ya? Masih waiting for update terus. Buka aplikasi si calon HP-nya masih revisi terus. Ya, oke, kita bahas ya teman-teman ya. Oke, yang sama teman-teman sama dengan ini ya, sama dengan penginputan calon pelanggan. Kita lihat teman-teman. Yang pertama harus diperhatikan apa? Yaitu KTP. Ya teman-teman ya, sama teman-teman. Harus diinput sama sesuai dengan KTP namanya. Namanya di KTP, alamat email aktif juga perlu ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti akan ada masuk undangan head planner. Ya, kemudian nomor HP-nya. Nah, teman-teman, ini yang harus dipahami teman-teman. Bu, ini customer saya kenapa Bu? Enggak aktif udah 2 bulan. Ya, saya tanya, Bu, coba screenshotkan statusnya yang ada di aplikasi Ibu apa? Ya, aplikasi masih new referral. Ya iyalah Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu yang sudah punya kode DST untuk mendaftarkan calon head planner. Ketika Bapak Ibu sudah input di dalam aplikasi Bapak Ibu, Bapak Ibu lanjut cek emailnya, email calon HP ya. Banyak yang tidak cek ini. Habis udah diinput di aplikasinya ya udah dibiarin. Biarin aja di review DST. Yang nggak bisa Bapak Ibu, kenapa? Karena si calon HP kita belum isi data dirinya. Ya, jadi cara ngisi data dirinya gimana Bu? Nah ini, setelah Bapak Ibu input pada aplikasi, lanjut cek emailnya. Ya, lanjut cek email calon HP, apakah ada undangan head planner. Ya, kalau undangan head plannernya udah ada, diikutin aja isi dari undangannya. Ya, ikuti langkah-langkahnya yang ada di email tersebut. Ya, oke. Pada saat pengisian, siapkan KTP asli Bapak Ibu ya. Siapkan KTP asli dan foto header tabungan. Kenapa? Karena ini perlu. Bapak Ibu, tolong please ini siapa nih yang Vivo 1906? Ya, jangan coret-coret dulu ya. Bentar. Bang Aki, aku gimana nih? Nggak bisa dihapus loh. Oke, aku lanjut aja ya teman-teman ya. Lanjut aja, Kak. Oke. Ya, aku lanjut aja. Oke. Pada saat pengisian, siapkan KTP asli teman-teman. Nah, sebelum di input, teman-teman pastikan dulu umurnya ya, umur si calon HP itu udah berapa? Lihat tahun kelahirannya, teman-teman. Lalu dicek dia sudah di atas 48 tahun atau enggak. Nah, sebenarnya 47 tahun ya, teman-teman, karena kalau sudah usia 48 sudah ulang tahun ya, udah ulang tahun ke-48, itu Kowe juga mintanya afiliasi. Jadi kita sepakat di atas usia 47 tahun bisa melampirkan ID ya, MLM atau foto kartu kredit jika ada. Nah, ini juga banyak pertanyaan teman-teman. Kenapa Bu kita harus melampirkan ID MLM segala atau kartu kredit segala gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami Kowe adalah perusahaan dari Korea Selatan, teman-teman. Ya, perusahaan dari Korea.
Jadi eh, di perusahaan Korea itu dia ada batas umur untuk masa produktif bekerja, teman-teman, ya. Usia yang produktif bekerja itu adalah usia pensiunnya 47 sampai dengan 48 tahun. Jadi, kita ini teman-teman, sebagai mitranya Kowe, mereka merasa mempekerjakan kita, ya. Jadi, mereka mau melihat ketika kita sudah di atas usia non produktif, apakah kita bisa bekerja? Nah, kita harus melampirkan apa afiliasi atau member pendukung, ya, data-data pendukung yang mana yang menyatakan bahwasanya kita masih aktif, teman-teman, ya. Nah, caranya gimana? Bisa melampirkan ID MLM atau foto kartu kredit jika ada. Nah, Bu, saya tidak pernah, misalnya usianya sudah 60 tahun, tapi masih seneng ya pengen bisnis-bisnis kayak gini gimana gitu. Boleh nanti tanyain sama upline-nya gimana cara buat ID MLM tuh bisa dibantu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian kirimkan foto selfie calon mitra tersebut ke HM agar dia approve. Nah, banyak juga yang seperti ini, teman-teman, tidak pernah cek aplikasi, ya. Jadi kadang-kadang saya suka disalahin, ya, nggak apa-apa ya, namanya HM gitu ya, suka disalah-salahin. Bu, ini kenapa nggak di approve approve? Ya, udah application submit sudah 1 bulan lah. Saya mana tahu, teman-teman, yang daftar banyak ya, yang daftar di HM itu banyak, teman-teman. Ketika sudah daftarnya banyak, itu akan tertimpa ke bawah-bawah. Nah, jadi caranya adalah ketika teman-teman sudah application submit, itu di screenshot, ya, tapi yang statusnya sudah application submit. Di screenshot statusnya, kemudian kirim foto calon HP-nya, ya, agar di-approve, teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak dikirim, gimana HM-nya mau approve, ya? Nah, sama Bu Novel itu juga pendaftaran HM itu, HP itu banyak sekali ya, jadi kadang ketimpa-ketimpa di bawah. Kita kan nggak bisa cek teman-teman satu-satu berdasarkan nama, kan namanya kita nggak tahu, ya. Nah, jadi jika sudah application submit, ya, kirimkan status application submitnya, kemudian kirimkan fotonya. Ya, itu jangan lupa, teman-teman. Ya, biar agar di-approve. Nah, kebanyakan juga yang dikirim itu adalah statusnya masih application review, masih application waiting for update. Nah, itu kalau statusnya seperti itu kan kita sebagai HM belum bisa, teman-teman, approve ya. Jadi yang bisa di-approve itu adalah yang sudah application submit ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih, teman-teman. Sorry. Oke, nah ini kita masuk ke cara penginputan HP ya. Kita lihat, teman-teman. Kalau tadi di atas adalah aplikasi untuk penginputan pelanggan, kita lihat yang di bawahnya lagi, teman-teman. Ini ya, penginputan headliner profesional. Ya, kita masuk ke sini, teman-teman. Pendaftaran HP ya. Nah, kalau kita sudah klik pendaftaran HP, masuk nih kayak gini, ada nama depannya, nama belakangnya. Nah, ingat, teman-teman, ini kadang sering salah ya, teman-teman ya. Misalnya namanya satu suku kata, misalnya cuma Nurul gitu ya. Nah, teman-teman, kalau satu suku kata, klik nama depannya Nurul, kemudian nama belakangnya titik. Gitu aja ya, teman-teman ya. Bukan nama depannya Nurul, kemudian nama belakangnya Nurul, jadinya Nurul-Nurul, teman-teman ya. Cukup Nurul, kemudian titik. Ya, kalau dia 2 atau 3 suku kata, ketik nama depannya awalnya misalnya Nurul, nama belakangnya misalnya 3 suku kata Hidayah Lubis gitu ya, atau nama belakangnya Lubis gitu aja. Nurul Lubis, misalnya 2 suku kata. Kalau 3 suku kata, nama awalannya dulu nama depan, kemudian nama belakangnya 2 suku kata terakhir. Ya, teman-temannya. Nah, kemudian ini, teman-teman, afiliasinya. Kalau misalnya tadi dia usianya di bawah 47 tahun, berarti afiliasinya klik aja tidak ada. Tapi kalau misalnya dia di 47 tahun, klik salah satu afiliasinya, boleh ID member MLM atau ID ini ya, apa namanya, foto kartu kredit, pemegang kartu kredit, itu boleh ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tanggal lahirnya, teman-teman, masukkan tanggal lahir yang sesuai dengan KTP, kemudian emailnya. Nah, email ini pastikan emailnya aktif dan bisa menerima email ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya emailnya penuh, dia tidak akan bisa menerima email undangan headliner, teman-teman. Jadi pastikan dulu
emailnya itu aktif atau tidak. Kalau dia tidak menerima undangan head planner karena emailnya kepenuhan atau emailnya sudah tidak aktif, teman-teman buat aja email baru ya yang bisa untuk menampung atau menerima ya undangan head planner, teman-teman. Oke, kemudian ketik nomor handphone yang sesuai yang dia punya ya teman-teman ya, ini contohnya, dan masukkan NIK-nya teman-teman. Nah, gampang ya teman-teman, ini untuk proses pendaftaran HP ya, sampai di sini. Nah, setelah itu teman-teman tinggal silahkan cek aplikasi atau email ya, email dari calon head planner tersebut. Ada nggak masuk undangan head planner? Kalau sudah masuk undangan head planner, ikutin aja panduan step-stepnya untuk dia apa ya teman-teman menginput ya, menginput daftar apa namanya daftar riwayat hidupnya atau data dirinya ya teman-teman, boleh pandu aja. Oke. Nah, ini ya teman-teman kita bahas tentang penyebab pending ya, banyak sekali pendingan-pendingan yang terjadi karena apa? Karena ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas. Nah, customer tidak angkat telepon ya. Setelah disetujui, customer itu akan di-call teman-teman melalui call centernya Kowe ya. Teman-teman, ketika teman-teman sudah mendaftarkan calon pelanggan atau calon customer ya untuk pemasangan, teman-teman langsung kasih tahu ke customernya, Bapak Ibu silahkan simpan nomor call centernya Kowe ini ya, 1500 070 1500 070 ya. Itu apa Bu? Itu untuk itu simpan untuk nomor teleponnya Kowe ya. Kadang-kadang customer kita tidak mau angkat kalau bukan telepon ini ya, telepon dari nomor handphone atau telepon dari telepon biasa tuh, telepon GSM tuh takut penipuan gitu kan. Nah, teman-teman simpen aja nomornya, nomor customernya Kowe. 1500 070 ya. Kemudian setelah ini ya, customer tidak angkat telepon, apalagi yang menyebab pending? Nomor yang dicantumkan bukan nomor GSM ya, melainkan nomor WA. Jadi Kowe itu tidak bisa telepon teman-teman. Kenapa? Yang dicantumkan bukan nomor GSM yang bisa menerima telepon biasa, melainkan nomor WA. Itu nggak bisa ya. Nah, kemudian pada saat dikonfirmasi, nah ini teman-teman harus diedukasi ya teman-teman untuk yang ini ya. Pada saat dikonfirmasi, customer tidak menyebutkan alamat lengkap. Jadi pada saat teman-teman sudah melakukan penginputan, teman-teman euforianya jangan ditinggalin teman-teman. Kenapa? Screenshot alamatnya, kirim sama customernya ya. Kemudian bilang sama customernya, Bapak Ibu, nanti kalau ditelepon kowe, jawab alamatnya ini ya, yang sesuai saya cantumkan gitu ya. Tapi nomor saya nggak punya nomor rumah, itu kenapa dibuat nomor rumahnya sekian? Nggak apa-apa Bu, ini hanya untuk administrasinya saja. Nanti juga pada saat pemasangan, teknisi akan minta Sherlock rumah ya. Jadi ibu jangan takut. Bilang aja kayak gitu ke customernya ya, kasih edukasi teman-teman untuk menyebutkan alamat lengkap. Kemudian pada saat dikonfirmasi, customer juga keberatan dengan cicilan 7 tahun. Nah, ini teman-teman tolong diedukasi ke customernya ya. Jadi Kowe ini juga adalah salah satu termasuk alat-alat rumah tangga ya teman-teman ya, alat-alat rumah tangga. Jadi di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk alat-alat rumah tangga itu tidak ada yang namanya sistem layanan teman-teman. Ya, yang ada namanya sistem pembelian. Jadi kita ikutin saja ya cara-cara yang dilakukan oleh Kowe karena mereka juga mengikuti SOP-nya Indonesia, teman-teman. Jadi kasih tahu ke customernya bahwasanya Bapak Ibu pada saat dikonfirmasi nanti call center-nya akan bilang Bapak Ibu ini benar ya dengan Bapak Ibu ini, kemudian ngambil unitnya ini. Nah, Bapak Ibu di sini ngambil layanan yang cicilan 7 tahun ya. Nah, jadi kalau ada bahasa cicilan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, karena itu memang SOP call center-nya ngomongnya seperti itu. Bilang aja, iyain aja gitu ya. Diedukasi aja si customer-nya, teman-teman. Ya, jadi biar apa ya, biar semua itu lancar ya. Kemudian langkah apa yang perlu dilakukan jika hal tersebut terjadi? Ya, lakukan post action teman-teman. Sekarang udah gampang, kita tinggal apa namanya?
kita tinggal lakukan post task action, nggak perlu lagi kita lapor-lapor ke admin ya, ke admin Jakarta. Ini tolong dirubah nomor handphonenya, nggak perlu. Sudah bisa dilakukan post task action untuk perubahan nomor telepon atau nomor handphone customer ada di dalam aplikasi kita ya. Teman-teman, lakukan post task action, nanti cara-caranya bisa tanya sama upline-nya ya, teman-teman. Oke, ini juga saya kasih tahu contoh-contoh sedikit ya, teman-teman ya. Pada saat pending apa yang dilakukan. Nah, teman-teman klik ada 3 garis di atas di bawah kode DST ya, garis 3 di sudut kiri atas. Teman-teman tinggal klik pilih aja yang namanya postpone task action ya. Pilih nama pelanggannya teman-teman. Kalau ada yang pending, ini pasti muncul teman-teman namanya. Tapi kalau tidak ada pending, berarti ini tidak akan muncul. Ya, teman-teman klik saja namanya, misalnya namanya Bapak Yusda, ya, diklik saja. Kemudian klik yang postpone action di sini. Nah, lalu dibuat remarks-nya. Misalnya bapaknya tidak angkat telepon, gitu ya. Nah, karena mungkin dia sedang bekerja. Oke, mohon untuk melakukan penjadwalan ulang ke customer tersebut. Customer bisa di-call pada pukul berapa, teman-teman? Ya, tanya dulu ke customernya. Bapak Ibu bisa ditelepon di pukul berapa? Biar saya di note di situ. Terima kasih. Nah, buat remarks-nya di situ ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah diklik remarks-nya di sini, langsung klik reassignment. Ya, di sini ya. Lalu tinggal tunggu, kasih tahu ke customer-nya bahwasanya akan ada penjadwalan ulang. Kalau misalnya Bapak Ibu post task action-nya sudah sore, ya, atau lewat di atas jam 3 sore, itu kan ditelepon biasanya keesokan harinya. Tapi kalau misalnya di bawah jam 3 sore, itu biasanya akan di-call sampai dengan pukul 5 sore. Jadi suruh standby aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada yang cara baru nih Bapak Ibu ya. Cara baru gampang closing ya. Kenapa saya bilang cara baru gampang closing? Karena teman-teman jangan ngelihat ininya. Kita lihat ya teman-teman ya. Pertama adalah cara pembayaran customer itu ada dua teman-teman. Pertama adalah auto debit kartu kredit, yang kedua auto debit rekening. Ya, kita bahas satu-satu. Kenapa saya bilang gampang? Lihat teman-teman, di sini cuma butuh foto KTP, ya, kemudian alamat email sama nomor handphone, alamat pemasangan doang kalau untuk kartu kredit. Dan di sini biasanya di kartu kredit itu banyak promo-promonya. Contohnya, kayak yang tadi kita misalnya ngambil unit, dia ada free DP 1, ya teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman, banyak yang kadang salah kaprah, ya. Ini orang nyuruh saya pakai kartu kredit, ngejebak saya gitu ya. Enggak, teman-teman ya. Lihat, sebenarnya ini hanya media bayar aja, teman-teman. Ya, kartu kredit ini hanya media bayar. Kenapa? Lihat teman-teman ya. Dia hanya sebagai media bayar kalau saya bilangnya kartu isi ulang, teman-teman. Nah, Kowe itu akan mendebit sesuai dengan cicilannya, teman-teman. Misalnya, ya, misalnya customernya ngambil yang namanya Neoplus. Neoplus 7 tahun itu 270.000. Kowe debitnya setiap bulan berapa? Ya 270.000. Nggak akan lebih, Bapak Ibu. Ya, nggak akan lebih, teman-teman. Kenapa? Karena Kowe itu memang debitnya sesuai, kecuali kita sebagai customer atau para customer kita itu ada mengalami tunggakan pembayaran. Ya, misalnya nih, limit kartu kreditnya dia tagihannya 270.000. Limit kartu kreditnya itu tinggal 250.000. Nah, Kowe debitnya 250.000. Yang 20.000-nya lagi biasanya dia debitnya bulan depan, teman-teman. Ini ada beberapa kejadian begitu ya. Jadi customernya pada komplain gitu kan. Lah ini saya 270.000, kenapa di debitnya 290.000? Nah, ternyata yang 20.000-nya itu adalah sisa tagihan bulan lalu, teman-teman. Ya, jadi dicek dulu benar-benar isi kartu kreditnya itu ada berapa, limit kartu kreditnya itu ada berapa. Ya, kartu kredit hanya media bayar, teman-teman. Ya, kalau dibelanjain itu berarti tanggung jawabnya si konsumen ya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Ini saya disuruh pakai kartu kredit, ternyata saya gagal bayar, saya kena bunga lah. Kartu kredit udah diisiin, udah untuk media bayar. Kalau misalnya udah didebet ya dibayar ya. Kalau nggak dibayar ya kena bunga. Kan gitu ya Bapak Ibu ya, simpel aja. Untuk kartu kredit biasanya tuh banyak promo-promo ya. Kalau untuk auto debit rekening
ini syaratnya gampang juga ya teman-teman ya. Foto KTP, ya, foto buku tabungan atau kita sekarang udah ada M-banking juga ya. Ada M-banking jadi lebih gampang ngambil statement juga dari M-banking. Lebih gampang teman-teman nggak perlu ke bank. Nah, foto kartu ATM tampil depan itu hanya untuk BCA dan Mandiri ya. Surat kuasa pendebetannya itu ada POA BRI, Mandiri BCA BNI, itu nanti boleh minta sama pengundangnya. Nah, kita di sini pakai credit checking proses ya, teman-teman. Kenapa pakai credit checking proses lah? Kowe itu kasih alatnya di depan, teman-teman. Ya, kita nikmatin dulu, baru kita bayarnya iuran tiap bulan. Nah, kalau dipikir-pikir yang rugi siapa? Harusnya yang wanti-wanti ke kita tuh kowe, ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang masih banyak juga yang curigaan sama kowe. Padahal sebenarnya kowe udah ngasih alatnya ke kita, udah ngasih pakai di luar ya. Harusnya kowe nih yang curiga sama kita. Tapi kowe nggak curiga sama sekali, malah kita yang curiga sama kowe ya. Nah, teman-teman tolong buang ya hal-hal negatif yang seperti itu. Kita lihat teman-teman ya. Di sini juga ada cara barunya yang mana di sini jika kita tidak memiliki kartu kredit, kita bisa menggunakan CC tambahan ya teman-teman ya dari pasangan maupun kerabat yang memiliki kartu Visa, Mastercard atau JCB. Jadi misalnya nih teman-teman, kita tidak memiliki CC atau customer kita tidak memiliki CC. Nah, customernya boleh tuh tanya sama saudaranya, kamu punya kartu kredit nggak? Aku nggak punya kartu kredit, aku nggak bisa apply, kan gitu ya. Nah, boleh nggak minta buatin CC tambahan dari kamu? Nanti ketika udah bayar pertama, saya bayar ke kamu, kemudian kartunya blokir aja. Nanti ke depannya saya bayar kowe itu melalui Tokopedia. Itu bisa ya teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi trik baru juga teman-teman. Menggunakan CC tambahan dari pasangan maupun kerabat atau teman ya yang memiliki kartu kredit Visa, Mastercard atau JCB ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini juga ada satu trik ya teman-teman ya, yang mana ini juga sudah kita jalani dan alhamdulillah ada hasilnya ya teman-teman ya, yaitu melalui donasi atau sedekah air minum ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ciptakan cara ini sekolah-sekolah teman-teman. Kenapa saya bilang ke sekolah-sekolah? Karena kayaknya di sekolah-sekolah itu lebih oke ya teman-teman ya. Kenapa? Kita ambil yuk wakaf air atau wakaf air minum dari siapa? Dari orang tuanya ya. Jadi teman-teman coba nih teman-teman ya kita bahas. Kalau kata kita ya, mungkin yang Muslim udah ini ya, udah familiar dengan kata-kata ini. Sedekah yang terbaik adalah sedekah air. Ya, teman-teman mau apa itu, mau apapun itu, yang penting siapa yang penyedia airnya ya untuk konsumsi ya, teman-teman ya. Bisa air minum, bahkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, coba kita lihat teman-teman. Mulai dari diri kita dulu ya. Dari diri kita itu gimana? Nah, untuk yang sudah memiliki anak sekolah, lihat, ya air minum di sekolah anak kita sudah baik dan bebas polusi, ya. Jika belum, maka ayo mulai dari kita memfasilitasi bantu sekolah anak kita untuk kita para orang tua memfasilitasi sekolah anak kita dengan air minum yang sehat, air minum yang bebas polusi dan higienis, ya. Ajak teman-teman seluruh orang tuanya berwakaf Rp2.000 setiap hari Jumat, teman-teman. Nah, teman-teman bayangin. Coba teman-teman hitung sendiri ya, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman punya anak SD, ya, punya anak SD, satu sekolah SD, katakan SD ya. Nah, kalau SMP nanti teman-teman hitung aja sendiri ya, yang SMA juga. Jika satu sekolah SD, teman-teman, memiliki 10 kelas, ya, 10 kelas. Kemudian dari 10 kelas, masing-masing memiliki 30 siswa. Berarti 30 dikali 10 kelas ada kurang lebih 300 siswa. Nah, teman-teman coba bayangin. Dari 300 siswa, setiap hari Jumatnya, mereka menyisihkan para orang tuanya Rp2.000 per siswa. Berarti ada 600.000 yang terkumpul setiap hari Jumat, teman-teman. Untuk apa? Untuk wakaf air. Nah, coba teman-teman bayangin. Dari 600.000, jika satu bulan berjalan di sekolah,
ya. Berarti ada 4 minggu, 6 kali 4, 600.000 kali 4 minggu ada 2,4 juta, teman-teman. Nah, 2,4 juta bisa dapat, coba ya kita kita hitung 2,4 juta, 2.400.000 dibagi. Katakan ya, ambil satu unit core yang layanan 5 tahun. Berarti 450.000. 2.400.000 dibagi 450.000. Ada kurang lebih 5 unit, teman-teman. Dalam satu sekolah. Ya, teman-teman ya. 5 unit terpasang di sekolah anak kita, teman-teman. Bayangin ya, 5 core itu kurang lebih berapa tuh ujrohnya ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat ya, kurang lebih sekitar 12 jutaan atau berapa ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Ya, dengan Rp2.000 setiap hari Jumat kita bisa bantu ya, bisa bantu ciptakan sekolah yang sehat ya. Malah kita bisa branding di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dulu, baru kita bisa ajak para orang tuanya juga bermitra di kita. Ya, teman-teman ya. Oke. Ini mungkin salah satu contoh trik ya teman-teman yang sudah beberapa dari HP kita melakukan hal ini ya teman-teman dan alhamdulillah berhasil. Boleh ya teman-teman ya dicontoh ya untuk teman-teman yang daerah-daerah lain silahkan teman-teman. Oke, nah kita masuk ke pembahasan collection rate teman-teman. Oke, collection rate ini penting nggak? Sangat penting ya. Nah, collection rate ini kita per bulannya, teman-teman, HP yang baik adalah tidak di bawah 95%, teman-teman. Yang paling baik adalah 100%. Yang mana kita harus memaintain atau kita harus melihat semua eh, total tagihan dari customer-customer kita itu sama dengan total pembayaran, teman-teman. Ya, jika total tagihannya ya teman-teman lebih besar daripada total pembayaran, maka di sini nominalnya bukan 100% teman-teman. Jadi yang teman-teman cek itu adalah di sini teman-teman ya. Ambil juga di sini ya menu collection rate, menu collection keluarnya nanti seperti ini teman-teman. Collection teman-teman berapa? Di Oktober ya, ini contohnya di Oktober, teman-teman lihat sekarang di Januari. Mungkin dia belum ya teman-temannya. Di atas tanggal 10 biasanya baru keluar collection rate kita. Lihat teman-teman, total tagihan ini harus sama dengan total pembayaran ya teman-teman. Impnya apa? Impnya jika teman-teman collection rate-nya di bawah 95%, nanti teman-teman tidak bisa jualan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ayo kita apa namanya? Kita sama-sama mengingatkan teman-teman. Kita hanya mengingatkan customer-customer kita yang belum bayar atau kelupaan bayar ya. Kadang-kadang kan masuk tagihan kowe itu di email. Jadi kita nggak pala cek-cek gitu ya teman-teman ya. Nah, bantu mereka untuk ingatkan pembayarannya ya teman-teman ya. Gampang. Melalui Tokopedia bisa bayar langsung. Begitu kita bayar, bayarnya dari begitu kita buat virtual account-nya, langsung bayar dari M-Banking, di sini otomatis langsung berubah kok teman-teman. Kurang dari 5 menit ini udah langsung berubah ya teman-teman ya. Oke, ini dijaga ya teman-teman ya. Tidak boleh di bawah 95%. Oke. Nah, nih bisnis kowe gampang ya. Gampangnya dari mana Bu? Kita lihat. Potensinya udah ada teman-teman ya. Ini kita lihat contohnya Malaysia versus Indonesia. Kowe di Malaysia itu udah 19 tahun, teman-teman. Ya, di Indonesia baru 6 tahun. Bayangin di Malaysia tuh kemarin kayak Pak Andoyo ya. Pak Andoyo udah kirim tuh kayak Bu Prita udah kirim yang di Malaysia bahkan di KRL-nya aja udah ada bacaan kowe. Kenapa? Karena kowe sehabit itu ya, teman-teman di sana ya. Nah, kita lihat teman-teman, sudah 19 tahun, jumlah penduduknya 33 juta ya. Pelanggannya udah 3 juta pelanggan. Nah, jenis produknya juga sudah banyak teman-teman di sana, mulai dari water purifier, air purifier, bahkan matras kesehatan untuk tidur teman-teman ya, yang kita bangun-bangun tulang belakang kita udah enak teman-teman, bangun tidur nyenyak ya, ditambah lagi air purifier ya di dalam kamar, udah wis enak ya teman-teman ya. Ada AC juga ya, ada washer dryer teman-teman ya, untuk cuci baju plus udah ngeringin ya, mungkin dia udah lebih canggih juga ya teman-teman ya. Nah, Kowe Indonesia masuk di tahun 2019 di 6 tahun, jumlah penduduknya teman-teman lihat berapa kali lipat daripada Malaysia, teman-teman.
Bahkan jumlah pelanggannya dari 270 juta ini masih kurang, belum sampai 1.000 pelanggan ya, mungkin ya di 2025 ya teman-teman ya. Jenis produknya juga masih dua teman-teman, water purifier dan air purifier. Jadi teman-teman ini ya, yang dilihat itu ini teman-teman. Ini belum sampai 40% teman-teman. 40% kali 270 juta itu udah berapa? Jadi ini loh teman-teman market kita ya. Market kita yang udah besar. Belum lagi kita semua itu rumah tangga yang di Indonesia yang membeli air kemasan itu menjadi pangsa pasar kita. Bukan hanya itu, bahkan kita bisa apa ya membersamai mereka untuk menjadi mitra di Kowai teman-teman. Jadi tidak hanya memindahkan biaya, mereka tidak hanya memindahkan biaya, tapi kita juga bisa memberikan peluang kepada mereka untuk mendapatkan cuan ya di sini ya. Jadi teman-teman potensi bisnisnya kita lihat 3 sampai 5 tahun dari sekarang teman-teman sudah di posisi apa ya. Jadi teman-teman ini ya yang dilihat ya bukan 1 tahun ke depan tapi 3 sampai 5 tahun dari sekarang. Nah, teman-teman sudah bisa hitung teman-teman join di kapan dan teman-teman 3 sampai 5 tahun dari sekarang teman-teman tahun berapa? Teman-teman sudah bisa kaya dari Kowe, teman-teman. Lihat, bagaimana cara membangun bisnis di Kowe, teman-teman, ya. Yang pertama siklus 1 itu wajib dilakukan, teman-teman. Kenapa? Kita harus menggunakan produknya kecuali non service area agar bisa apa? Setelah merasakan kita bisa cerita. Kan nggak mungkin kita ngerasainnya aqua, kita ceritanya kowe, ya. Aneh banget ya, teman-teman ya. Nah, jadi siklus 1 tuh wajib dilakukan, teman-teman. 100% bercerita tentang bisnis, ya, bukan jualan produk. Nah, saya pernah ditanya, teman-teman, kenapa kita bisa gede, ya? Nah, jadi teman-teman, jadikanlah diri kita itu HP bukan seller, tapi HP recruiter. Itu beda, teman-teman, ya. Jadi 100% cerita bisnis, bukan produk, dan gunakan paket super combo. Itu apa ya teman-teman ya, direkomendasiin ya. Untuk paket super combo, kenapa? Sensasinya beda, teman-teman. Ketika kita pakai air purifier dan water purifiernya, kita bisa cerita lebih eksplor lagi ya kepada calon mitra kita ya. Oke. Direkomendasikan water purifiernya jika tidak suka rekomendasi water purifier Neo Plus, Ombak atau Core ya. Ini ya teman-teman yang best seller ya. Nah, ini teman-teman cari partnernya, bukan membernya. Kenapa? Jadilah HP recruiter, bukan HP seller, teman-teman. Teman-teman coba dirubah, pasti beda sensasinya, teman-teman. Ya, carinya yang gimana? Carinya yang mau duit, suka duit. Nah, kemudian ini ya teman-teman ya. Nah, cintanya duit, maunya duit gitu ya. Nah, selain Tuhan kita ya teman-teman ya. Oke, juga karena Tuhan kita ya teman-teman. Oke. Nah, ini siklus 1. Rasakan pengalamannya. Ambil layanan kontrak kowe bebas mau yang mana aja teman-teman. Yang penting teman-teman bisa rasain bahwasanya ini aku pakai produk kowe nih, mau air purifiernya, mau water purifiernya bebas ya teman-teman ya. Yang penting kita udah rasain gitu ya. Jadi kita ketika menjual itu kayak kata Pak Ari bukan jadi penjual yang membual. Kenapa? Loh, di rumah kita pakai kowe kok ada kowe. Kita udah ngerasain gitu ya. Oke. Nah, tidak hanya memindah, teman-teman. Ya, tidak hanya memindah, yang mana dengan memindah aja kita udah dapat keringanan ini, ya, udah dapat kesimpulan ini, teman-teman. Nggak perlu beli dispenser lagi, udah dikasih dispensernya. Bapak-bapak nggak perlu angkat-angkat galon lagi, nggak sakit pinggangnya, ya. Bapak-bapak juga nggak perlu repot bersihin dispensernya, walaupun nggak pernah bersihin, ya, bapak-bapak ya. Nah, tapi dengan pindah aja kita udah dapat kesimpulan ini, apalagi dapat duitnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, nih, dengan kita pindah, gratis, gratis, gratis ini ya Bapak Ibu. Nah, banyak yang tanya, kenapa tidak bisa putus kontrak sebelum masa kontrak berakhir dan sifatnya pengajuan? Ya iyalah Bapak Ibu, ya iyalah teman-teman. Emang ada orang yang putus kontrak dengan air minum? Nggak ada ya. Nah, malah kita sebenarnya kontrak dengan air minum itu seumur hidup. Ya, Kowe kenapa buatnya layanan 3 tahun, 5 tahun,
6 tahun, 7 tahun, karena kowe semua alatnya ada masa pakainya, ya. Dia mau kita menikmati semua alatnya secanggih apapun selama bertahun-tahun, teman-teman, ya. Lewat dari 3 tahun boleh kita ngerasain alat yang lain, lewat dari 5 tahun kita juga boleh ngerasain alat yang lain, ya. Jadi kowe itu bebas, ngasih kebebasan sama kita untuk memilih, ya, teman-teman, ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, teman-teman. Oke, ini tadi yang saya bilang teman-teman. Tidak hanya memindah ya teman-teman. Dengan memindah aja kita udah dikasih kesimpelan ini teman-teman. Udah dikasih enak ya teman-teman ya. Udah dikasih enak banget nih kayak gini. Nah, udah dikasih keringanan ini. Nah, dikasih lagi potensi income-nya teman-teman. Potensi income-nya untuk mendapatkan closingan combo segini teman-teman. Belum lagi untuk kita tambahan dari kita jual unitnya segini, teman-teman. Jadi kita tinggal dikasih pilihan aja, teman-teman mau yang berapa. Mau gajiannya berapa, ya, teman-teman. Oke, kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini ada perhitungan. Kalau misalnya kita ambil satu set, bukan jual ya, teman-teman ya. Rekrut satu orang, dengan dia bermodalkan 439.000, kita dapat komisi 4,3 juta sampai dengan 25,5 juta. Ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat kalau kita merekrut orang dengan tipe yang seperti ini. Satu unit rekrut 370.000, kita dapatnya 1,4 juta, teman-teman. Nah, teman-teman yang di atas 4 unit ini, kita kurangin 1 juta ya teman-teman untuk bulan ini ya. Nah, bulan ini kita ada apa namanya? Bulan ini kita ada memo. Nanti memonya boleh minta sama upline-nya ya teman-teman ya. Memo untuk promo apa ini namanya? Promo komisi head planner ya. Untuk water purifier bulan lalu dan 2 bulan lalu, di atas 4 unit kita ada dapat tambahan 1 juta. Kalau untuk bulan ini di memo tidak ada teman-teman. Jadi untuk 4 unit ke atas, teman-teman tinggal kurangin 1 juta aja. Misalnya kayak kita rekrut 4 orang, dengan modal 370.000, kita dapatnya 13 juta kan biasa. Nah, berarti sekarang 12 juta. Ya, teman-teman ya. Memonya tinggal dikurangin 1 juta aja. 5 unit berarti di sini yang tadinya 14 juta, dikurangin jadi 13 juta. 6 unit, yang tadinya 19 juta, dikurangin jadi 18 juta. Ya, teman-teman. Aman, teman-teman. Masih asik kok. Ya, kemudian teman-teman di sini juga untuk yang Neo Plus sama ya teman-teman ya. Rekrut satu modal 270.000, komisinya 1.290.000 ya. Rekrut 7 modalnya 270.000, kita dapatnya 17 juta. Di sini tinggal kurangin aja ya teman-teman ya. Mulai dari 4 unit ini ya. Ya, yang 9 juta tadinya jadi 8 juta, yang 12 juta jadi 11 juta. Tinggal kurangin 1 juta aja teman-teman. Nanti memonya minta sama upline-nya ya, biar di-blast untuk yang promo water purifier, teman-teman. Oke, teman-teman, segampang itu teman-teman dan seasik itu kita menjadi HP recruiter ya di Kowe. Kenapa? Rekrut teman-teman, rekrut satu orang, kasih duit ke dia 1.420.000, dia mau dapat 1.420.000 lagi, kita juga dapat 1.420.000 juga teman-teman. Ya, gimana teman-teman? Bayangin kalau teman-teman rekrutnya 6 ya, atau rekrutnya 7 ya, bisa nggak rekrutnya maksimal 10 Bu? Boleh ya, maksimal 10 teman-teman ya. Mau tahu hitungan 10 unit gimana? Nanti minta juga sama upline-nya ya untuk hitung-hitungan tabel komisi Excel ya, teman-teman. Oke. Nah, tidak hanya kita dikasih peluang yang belasan juta, teman-teman. Kita juga bisa dikasih komisi ratusan juta ya. Dengan caranya gimana? Jadi distributor atau jadi health manager, teman-teman ya. Bayangin teman-teman. Kenapa saya bilang tadi rekrut, teman-teman? Ini kita, teman-teman. Rekrut 5, kita gajian segini, teman-teman. Nah, dalam 6 bulan kita kerjain rekrut 5, 5, 5, harusnya 15, tapi jadinya 155 orang, teman-teman. Kenapa? Dari 15 menghasilkan orang ke 155, teman-teman.
Ya, bayangin teman-teman, untuk menjadi syarat HM hanya 80 net sales per tim dan minimal 25 net sales per bulan, teman-teman. Ya, dalam waktu 3 bulan, teman-teman bisa menjadi health manager. Ya, oke. Nah, bangun tim dari reseller dan duplikasi seorang health manager dalam bulan ke-7 sampai bulan ke-12 kita bisa rata-rata 100 juta per bulan, teman-teman. Nah, kalau saya bilang project 600 ini dalam 6 bulan cuan 600 juta ini, teman-teman, ya. 6 bulan jadi health manager dapatnya 600 juta, teman-teman, ya. 100 juta per bulan pertama jadi health manager, 100 juta di bulan ke-6 jadi health manager dengan menciptakan HM junior, ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman mau pilih kaya apa mau pilih makmur? Karena beda ya teman-teman ya. Kalau definisi kaya, seluruh pendapatan kita ya cuma sanggup menutupi seluruh pengeluaran. Ya, misalnya dapatnya 18 juta, bayar motor, bayar rumah, bayar anak sekolah, ya. Kemudian untuk biaya makan ya. Tapi teman-teman itu namanya udah kaya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah di posisi itu ya udah teman-teman berarti kaya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau definisi makmur lebih keren lagi teman-teman. Seluruh pendapatan kita sanggup menutupi pengeluaran dan gaya hidup ya. Mau gimana pun gaya hidup kita ya teman-teman ya. Mau yang wow, yang mau super wow, yang mau super high ya teman-teman ya. Semuanya bisa menutupi seluruh pengeluarannya dan gaya hidup kita. Itu namanya sudah makmur, teman-teman. Nah, sekarang posisinya apakah teman-teman sudah kaya atau sudah makmur? Ya, itu kembali ke teman-teman. Kalau mau kaya, teman-teman cuma bisa di sini, teman-teman. Ini bisa kaya, teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau makmur, insya Allah teman-teman bisa di sini. Ya, jadi mau jadi HP atau mau jadi HM? Tulis di kolom komentar. Ya, teman-teman ya. Oke, nah ini ya teman-teman ya, jangan mau kaya aja teman-teman. Ayo kita sama-sama makmur ya teman-teman ya. Oke, nih pola kerja yang benar harus dicatat ya teman-teman ya. Oke, tutup target pribadi itu di awal bulan dengan 4 sampai dengan 5 rekrutan. Di awal bulan ya teman-teman, kita harus tutup ya. Di awal bulan kita harus tutup targetnya dengan rekrut 4 sampai 5 orang. Dengan rekrut 4 sampai 5 orang, kita udah gajian 9 sampai 19 juta. Udah, ini udah di tangan teman-teman. Ya, di awal bulan teman-teman. Kenapa saya bilang di awal bulan? Supaya di pertengahan teman-teman bisa bantu timnya. Ya, jadi teman-teman ingat, ini adalah bisnis kita sendiri, bisnis apa ya? Bisnis pribadi kita. Teman-teman boleh bantu timnya, boleh. Tapi ingat, teman-teman juga punya yang namanya goal pribadi, teman-teman. Jangan dampingin tim terus. Dari awal bulan setiap hari, yuk mau kemana ke sana, Kak? Mau kemana ke sana, Kak? Iya, bingung ya. Habis itu, loh, kenapa tim saya yang gajian? Saya kok nggak gajian? Ya ini, teman-teman. Kenapa? Keenakan bantuin tim, ya. Bukan dilarang bantuin tim, boleh, teman-teman. Tapi lihat, pakai pola kerja ini, teman-teman ya. Tutup target pribadi awal bulan dengan 4 sama 5 rekrutan. Teman-teman kan butuh ini, teman-teman. Butuh ini kan? Butuh biaya operasional, teman-teman. Emang teman-teman dampingin tim nggak pakai bensin? Emang teman-teman dampingin tim nggak pakai kopi, teman-teman? Pakai kan? Nah, teman-teman butuh ini, ya. Butuh ini, 19 sampai 9 sampai 19 juta. Ya, makanya tutup targetnya, tutup target pribadi itu di awal. Baru bantu timnya. Nah, bantu tim juga bukan dengan cara door to door, teman-teman. Ya, pakai cara bondingnya table talk. Ini lebih oke dan lebih enak, teman-teman. Kenapa? Di satu tempat kita rame-rame ngobrolin, teman-teman, sekali. Kalau orang Medan ya, kalau orang Medan bilangnya, nah itu sekali duduk, sekali tipuk banyak. Ah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi sekali duduk kita bisa dapat eh, banyak closingan, gitu maksudnya teman-teman. Jadi jangan door to door, capek teman-teman ya. Bondingnya itu melalui table talk. Ingat teman-teman, buat table talk sendiri. Sekali duduk ada 3, 4, 5 orang. Bayangin teman-teman, satu kali duduk datangnya 5 orang, teman-teman dapatnya 2. Gajian per juta loh. Nah, bayangin dalam 1 minggu teman-teman ada 3 kali ya, ada 3 kali. Dalam 1 minggu teman-teman ada 3 kali, teman-teman dapatnya 6. 6 udah 18 atau 17 jutaan ya.
teman-teman ya. Nah, ini udah dapat teman-teman untuk pribadi. Baru bantu timnya ya di tabletop ini. Nah, kemudian teman-teman, ini yang banyak ya, yang harus di garis bawahi. Kalau ada apa-apa, tanya upline-nya dulu, teman-teman. Ya, jika upline-nya tidak bisa dihubungi, baru tanya HM-nya. Nah, teman-teman harus lihatnya begini, teman-teman. Kadang-kadang di dalam apa namanya? Di dalam grup itu kan ada HM ya. Nah, kita boleh teman-teman tanya ke HM langsung. Tapi teman-teman lihat, kalau teman-teman nggak nanya upline-nya, teman-teman jadi upline dilangkahin sama bawahannya gimana? Nah, itu ya teman-teman ya. Kita memang bisnis nggak bawa perasaan teman-teman, tapi kita harus lihat pohonnya, pohon jaringan kita di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat, tanya upline-nya dulu. Kalau upline-nya nggak bisa dihubungin, misalnya upline-nya lagi sakit, lihat oh di bawahnya si bapak atau si ibu siapa ya? Oh ibu ini. Saya tanyalah ibu ini. Nah, ibu itu juga nggak bisa dihubungin. Lihat lagi atasnya siapa. Nah, kalau misalnya di atasnya tuh HM, ya udah baru hubungin HM-nya, teman-teman ya. Kemudian kalau sudah hubungin HM, misalnya HM-nya lagi presentasi gitu atau ada kegiatan lain yang nggak bisa dihubungin, teman-teman. Boleh tanya temannya, tapi tanyanya di grup, teman-teman. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kolaborasi, bukan cross-lining. Ya, teman-teman, kenapa? Karena ujung-ujungnya nanya pribadi, ujungnya ini teman-teman yang dikurungin ini gosip ya, apalagi ibu-ibu ya. Si ini lihat nih, dia kok bisa segini ya, kok bisa segini. Ya udah ya teman-teman, ini ya yang harus dikurungin ini ya. Boleh tanya temannya, ya boleh tanya temannya, tapi dengan tujuan apa? Kolaborasi ya, bukan cross line ya teman-teman ya. Nah, kemudian bangun bisnis dengan sistem, ini yang saya bilang teman-teman, dengan sistem. Kita harus tahu bagannya. Siapa upline teman-teman? Siapa pengundangnya? Kemudian siapa HM-nya? Ya, siapa SM-nya? Siapa GM-nya? Jadi teman-teman tuh harus tahu pohonnya. Nah, nanti ketika ketemu nih sama teman-teman dari luar, Mbak, kenalan, iya namanya siapa? Ibu Ana. Oh iya, Ibu Ana siapa pengundangnya? Oh, pengundangnya Ibu Nurainun ya. Ibu Nurainun. Oh, udah HM ya Bu Nurainun? Oh belum. HM-nya siapa? Aduh siapa ya? Lupa. Saya tahunya Bu Nurainun aja. Nah ya teman-teman harus tahu siapa bagian bisnisnya teman-teman. Di atas siapa ya? HM-nya siapa? SM-nya siapa? GM kita siapa? Ya jangan salah GM teman-teman. GM Indonesia cuma dua. Kita di bawah Ibu Prita Desika ya. Teman-teman harus tahu teman-teman. Itu pada saat di apa namanya training HP ya teman-teman ya. Training HP itu ada setiap hari Kamis dan Jumat untuk teman-teman yang pengen tahu tentang informasi produk dan apa namanya belajar tentang produk di setiap hari Kamis dan Jumat, ada di online ya. Nanti boleh tanya sama upline-nya untuk jadwal training. Kalau udah ikut training HP, jangan lupa di dalam aplikasinya teman-teman diklaim untuk bajunya ya, teman-teman ya. Diklaim dulu bajunya, baru bisa ambil ke SO terdekat, teman-teman. Oke, dengan bawa KTP ya, KTP asli. Oke. Teman-teman, sukses itu harus dimulai dari diri sendiri, bukan bergantung pada orang orang lain. Dikit-dikit ya udah, upline gue nggak bisa dihubungin. Ya udahlah, aku nggak aktivitas lah hari ini. Ya nggak gitu teman-teman. Ingat ya teman-teman. Kowe adalah bisnis direct sales. Siapapun bisa menyalip kita dari bawah ke atas teman-teman. Ya, jadi teman-teman ini adalah bisnisnya teman-teman. Ketika ini bisnisnya teman-teman, berarti teman-teman sendiri yang harus maju ke depan, bukan ngelihat siapa upline-nya, siapa HM-nya, enggak teman-teman. Ya, tujuan untuk kita tahu bagian bisnis kita apa? Ya, kita harus minta saran dan kritik, atau kita minta informasi dari atas. Itu tujuannya. Tapi untuk bisnis di sini harus dimulai dari kita. Ya, misalnya, contoh saya ya teman-teman ya. Contoh saya. Saya itu bukan di bawah Bu Novelia langsung, teman-teman. Tapi di bawah Bu Novel itu ada namanya Ibu Ica. Tapi ketika Ibu Ica nggak aktif, Bu Ica mau jadi seller aja, ya, dia nggak mau jadi rekruter. Saya ngelihat Bu Ica, oh saya
eh, di sini punya punya potensi yang gede ya teman-teman. Saya harus belajar dari Bu Novel. Kenapa? Karena Bu Novel saya bisa dapat ilmu ya lebih di bisnis kowe ini dari Bu Novel. Saya izin nih ke Bu Ica. Kenapa? Oh ya udah nggak apa-apa Bu. Kenapa? Karena saya juga cuma jadi seller aja. Jadi Ibu jangan ngelihat, oh udah upline-nya loyo ya kan, upline-nya loyo, dia cuma mau jadi seller aja kita ikut. Enggak begitu teman-teman. Kita harus lihat di sini bagian bisnisnya apa untuk kita menjadi sukses ya. Jadi sukses itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita mau jadi apa teman-teman di sini? Kita mau jadi HM, ya udah kita ikutin cara alurnya, kita ikuti cara mainnya di sini, pola pola kerjanya untuk jadi HM seperti apa. Nah, kita kerjain sendiri teman-teman, ya. Tinggal minta arahan sama mentor kita, tinggal minta arahan dan informasi-informasi yang terkait untuk menjadi pola HM itu sama upline atau HM kita. Belajar, teman-teman, ya. Kemudian belajar ikut training, ya. Ikut training itu penting, teman-teman. Kenapa? Sedikit-sedikit nanya, tapi ikut training nggak mau. Ya. Kemudian, dikit-dikit nanya informasinya katanya ketinggalan. Kok saya ketinggalan ya? Kok saya dianaktiriin ya? Nggak dikasih tahu kalau ada ini itu. Ya, teman-teman baca WA grup nggak? Ya, semua itu sudah di-blast di WA group. Di sini tidak ada ya anak tiri, anak kandung ya, teman-teman ya. Semua itu sama, teman-teman. Semua informasi itu di-blast di grup, di WA group. Ingat, teman-teman, ingat yang di atas. Mulai dari diri sendiri, teman-teman harus respect sama apapun yang ada di bisnis ini, teman-teman. Ya, bahkan belajar ikut training, baca WA group untuk tambah informasi, bintangi informasi-informasi yang penting teman-teman ya supaya apa? Supaya tidak kelewat. Teman-teman misalnya nih kemarin ada di mana ya? Saya ada closingan POA nih, tapi semua form-form POA saya nggak punya gitu ya. Tapi kemarin di grup ada deh yang saya bintangin. Nah, tinggal searching dari yang bintang aja teman-teman. Jadi gampang ya. Bintangi informasi yang teman-teman rasa penting. Kemudian simpan dokumen-dokumen khusus kerja teman-teman di file masing-masing. Di dalam Google, teman-teman pakai yang namanya Google Drive. Ya, itu gampang teman-teman di situ simpan semua dokumen. Dokumen POA, kemudian dokumen untuk corporate, ya teman-teman ya di situ. Kemudian dokumen-dokumen untuk presentasi, ya untuk memo-memo teman-teman simpan di situ. Karena apa? Teman-teman dokumen khusus kerja itu penting ya untuk memudahkan teman-teman di lapangan nanti. Kemudian buat rencana kerjanya teman-teman ya, hariannya, bulanannya, kemudian goal setting tahunan teman-teman itu mau apa ya, wishlistnya apa. Jadi supaya teman-teman tuh tahu arahnya gimana. Oh, saya mau capainya apa. Misalnya, ya udah saya di bisnis kok pengen umroh sama suami, ya udah buat wishlistnya teman-teman kapan, targetnya kapan. Jadi teman-teman tahu oh kerja saya di sini ada yang mau saya capai gitu ya. Nah, kalender yang ada di dalam HP teman-teman itu dibuat ya teman-teman ya jadwal kerjanya. Misalnya 1 minggu saya mau kemana gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu saya nggak mau diganggu khusus anak-anak family time ya bebas aja teman-teman ya ini bisnisnya teman-teman kok ya kerjanya teman-teman sendiri yang tentuin bulanannya misalnya oh training HP 1 untuk tim kita setiap awal bulan, tanggal berapa Bu? Ditandai di dalam jadwal. Kemudian training untuk ini ya, BOP ya, BOP online, first team, Selasa dan Jumat ditandai Bapak Ibu di kalender. Jadi nggak lupa ya. Kemudian morning meeting, sorry. Morning meeting yang ada di apa di grupnya New Vision ya itu dikirim semuanya teman-teman di dalam grup. Jadi teman-teman ikutin. Kenapa? Teman-teman belajar cara suksesnya si A seperti ini, cara suksesnya si B seperti ini, cara suksesnya si C seperti ini. Jadi teman-teman nanti duplikasi teman-teman yang menurut teman-teman gampang teman-teman duplikasi kayaknya ini oke. Ya udah teman-teman coba duplikasi pakai cara itu. Jadi kita di sini kerja itu harus ada cara-caranya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan kenapa ya saya gagal di sini. Nah, teman-teman tanya, udah berapa kali presentasi dalam 1 bulan? Ya, teman-teman.
Ingat ya teman-teman ya, satu bulan teman-teman minimal 30 kali presentasi. Dari dalam 30 teman-teman sukses 10 kali. Berarti yang 20 kalinya itu untuk pembelajaran, teman-teman ya. Jadi 10 banding 30, teman-teman. Dalam waktu 30 hari, teman-teman presentasi satu hari satu kali, closing 10 orang dalam satu bulan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi ini ya teman-teman, ingat pola kerja yang benar seperti ini, kemudian sukses itu butuh ini teman-teman. Oke, nah oke. Kita masuk ke sesi rekognisi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dari pelajaran tadi teman-teman, ada orang-orang yang sudah melakukan hal yang kita paparkan tadi teman-teman ya. Jadi kita mau denger ini ya trik dan tips mereka untuk sukses di bisnis kowe ini seperti apa. Teman-teman bisa sambil belajar ya. Bisa sambil belajar, boleh teman-teman ambil trik ya pelajaran atau trik-trik yang dilakukan mereka ya teman-teman. Oke. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu selamat untuk yang closing ya, yang closing di bulan Desember ya teman-teman ya, di bulan Desember dimulai dari HM Novelia dulu ya. Selamat ada closing satu case atau satu ini ya teman-teman ya, satu unit ya. Selamat juga Ibu Ira Ferdiana, ada closing satu unit. Ibu Lisa, closing 2 unit. Ibu Lia Indrasari, closing satu unit. Ibu Linda, closing 5 unit. Keren ya. Ibu Nur Harini Purba, ada 3 unit. Ibu Rifki Alvina, ada 2 unit. Bapak Rudili, ya, closing satu unit. Bapak Sudiman, closing 3 unit. Dan Ibu Jin Hui Jin, ya, closing satu unit. Iya, selamat ya untuk Bapak Ibu yang sudah closing di bulan Desember under HM Novelia. Oke, semoga di bulan depan kita tingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya untuk closingannya. Oke, kita masuk ke HM Salimin. Ya, selamat untuk Bapak Aleng closing satu unit, kemudian Bapak Darwin closing 2 unit, Ibu Dinda Oktora, closing 2 unit. Bapak Edi Gunawan, closing 5 unit. Bapak Kevin Chandra, closing 1 unit. Ibu Mary Chandra, closing 2 unit. Ibu Stefani, closing 1 unit. Bapak Willy, closing 1 unit. Ini ada 2 ya, Bapak Willy juga closing 1 unit. Iya, selamat untuk Bapak Ibu under HM Salimin yang closing di bulan Desember. Dan kita doakan semoga Januari bisa meningkat lagi dan bertambah lagi HP yang closing. Ya, happy sukses ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke HM Nurul. Ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat untuk sorry. Sorry, sebentar. Oke. Selamat untuk Bapak Abdul Manan, ya, closing satu unit. Bapak Agus Subagio, closing satu unit. Bapak Ahmad Faisal, closing 3 unit. Bapak Ahmad Ramli, closing 2 unit. Bapak Ahmad Zaini Dahlan, closing 8 unit. Keren ya, Bapak Ahmad Zaini. Kemudian Bapak Aldi Ramdhani Aldiansah, closing 2 unit. Bapak Aldo Suryadi, closing 5 unit. Bapak Alfian Tony, closing 3 unit. Ibu Anis Faiza, closing 1 unit. Ibu Apriani, closing 1 unit. Bapak Ardiansah, closing 4 unit. Bapak Asmuri Hafiz, closing 6 unit. Bapak Hairuman, closing 3 unit. Sebentar. Ibu Cika Francisca, closing 1 unit. Bapak Krisna Sakti Khairiti, closing 1 unit. Bapak Dani Romdoni, closing 6 unit. Dan Bapak Darman, closing 6 unit. Oke. Kemudian ada Ibu Desi Luciana, closing 4 unit. Ibu Desi Anggraini, closing 4 unit. Ibu Dewi Hastuti, closing 3 unit. Ibu Dewi Nur Cahyati, closing 1 unit.
Ibu Dia Rahmiati, closing 4 unit. Ibu Diana Novianti, closing 4 unit. Ibu Dwi Intan, closing 1 unit. Ibu Eka Julifah, closing 1 unit. Ibu Eni Mediastuti, closing 5 unit. Ibu Ermila Khairisyanti, closing 2 unit. Bapak Fajar Ramadan, closing 4 unit. Bapak Fauzi Fikri Fati Prasetyo, closing 2 unit. Ibu Fauzia Hanum, closing 2 unit. Ibu Febrianti, closing 4 unit. Bapak Ferry Syaputra, closing 7 unit. Ibu Fitri Hartanti, closing 3 unit. Ibu Fitriani, closing 6 unit. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sebentar ya. Saya geser ke bawah dulu. Oke. Ya, kita lanjut. Ada Ibu Gusmita Sari, closing 2 unit. Bapak Gusti Muda Alam Syahlubis, closing 5 unit. Bapak Handi Zailani, closing 5 unit. Bapak Hasan Iskandar Syah, closing 5 unit. Bapak Heri Agustiawan, closing 6 unit. Ibu Ida Fitria, closing 2 unit. Bapak Ihsanul Fat, closing 1 unit. Ibu Ika Tursina, closing 3 unit. Bapak Ikhwanus Sya'ah, closing 4 unit. Ibu Imelda Safriani Situmeang, closing 1 unit. Ibu Irawati, closing 3 unit. Ibu Irene Tresna, closing 2 unit. Bapak Ishak Hasibuan, closing 5 unit. Ibu Jamila, closing 2 unit. Ibu Jasmaini, closing 2 unit. Bapak Joko Tanadi, closing 6 unit. Dan Ibu Junida Hasnun Pohan, closing 2 unit. Ibu Kartika Sari Lubis, closing 6 unit. Bapak Kurdi Hartono, closing 1 unit. Ibu Leni Marlina, closing 1 unit. Ibu Lia Erlia, closing 2 unit. Ibu Lisa Khairani Batubara, closing 1 unit. Ibu Lisa Oktaviani, closing 2 unit. Ibu Lisda Sitompul, closing 1 unit. Ibu Mila Kurniasari, closing 2 unit. Bapak Muhammad Nanda Devano Baru, closing 1 unit. Ibu Muziam Handriani, closing 2 unit. Ibu Nazwa Faradipah Harahap, closing 2 unit. Closing 3 unit, sorry. Ibu Nani Saragi, closing 1 unit. Ibu Nella Armaini, closing 1 unit. Ibu Nika Anjani, closing 1 unit. Bapak Nova Mardiansah SE, closing 3 unit. Ibu Nur Rahim masih Murangkir, closing 6 unit. Ibu Nur Ainun, closing 4 unit. Kemudian kita lanjut. Ada Ibu Nur Halimah, closing 6 unit. Ibu Nur Maini, closing 4 unit. Bapak Oki Panca Putra Siregar, closing 3 unit. Bapak Paino, closing 2 unit. Bapak Pantas Tarigan, closing 4 unit. Ibu Ramadan Fitriani, closing 4 unit. Ibu Reni, closing 4 unit. Bapak Reza Pratama, closing 1 unit. Bapak Risma Nugraha, closing 1 unit. Bapak Rizky Maulana, closing 3 unit. Bapak Robi Hartanto, closing 7 unit. Keren ya. Sekar Arum Ningtyas, closing 4 unit. Bapak Sabrin Sam Tanjung, closing 1 unit. Bapak Subkan Isnianto, closing 2 unit. Bapak Sofian Hadi Hasibuan, closing 3 unit. Ibu Sophia Ramadhani, closing 3 unit. Ibu Sri Martini, closing 2 unit. Ada Ibu Sri Menanti, closing 4 unit. Bapak Suirwan, closing 1 unit. Bapak Surono, closing 1 unit. Bapak Susadi, closing 5 unit. Ibu Syafrida, closing 3 unit. Bapak Syahril Hamid Lubis, closing 1 unit. Bapak Syarul Komara, closing 4 unit. Bapak T. Ahmad Syamrah, closing 2 unit. Bapak Tajudin Harahap, closing 6 unit. Ibu Tanti Hanani, closing 5 unit. Ibu Teti Erliani, closing 2 unit. Bapak Tira Pratama, closing 4 unit. Ibu Trisnawati, closing 4 unit. Ibu Umi Andayani, closing 3 unit. Ibu Vika Fajar Bonita, closing 6 unit. Kemudian Ibu Wahyu Widayati, closing 1 unit. Ibu Watini, closing 4 unit.
Ibu Wina Wirdani closing 10 unit. Oh, keren ya Ibu Wina ya. Kemudian ada Ibu Yeni Karim closing 3 unit, Ibu Yona Vidya Afrela closing 6 unit, Ibu Yuliani closing 1 unit, dan Ibu Yunis Dianawati closing 8 unit, Ibu Yuyun Yuningsi closing 3 unit. Oke, selamat kepada Bapak Ibu ya yang memiliki closingan di bulan Desember. Kita doakan semoga di bulan Januari kita makin banyak cuan ngeluber lagi ya. Oke, sebelumnya saya ingin memanggilkan ya salah satu ibu ini adalah ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang mana kesehariannya adalah seorang ibu rumah tangga yang membersamai jualan online di rumah, ya, jualan online di rumah. Ibu ini berada di Jakarta, ya, yang mana ibu ini juga apa ya menghasilkan cuan kowe ini melalui bisnis dari rumah. Ya, kita panggilkan Ibu Linda. Yo, Ibu Linda, silahkan Ibu. Mana ini Ibu Linda? Yo, Ibu Linda. Halo Bu Nur, halo, Iya, halo semuanya. halo Jelas gak Ibu. suara saya? Karena sedang di luar Bu Nur, Oh jelas gak? ya, jelas, jelas, jelas. Oke, Ibu Linda. Ya, Ibu Ibu Linda, Ibu Linda kan seorang ibu rumah tangga ya Bu ya. Nah, kesehariannya dagang online shop ya di marketplace ya Ibu Linda ya. ya benar. Ya, Sehari-harinya sih gak pernah berkomunikasi dengan orang ya. Jadi kerjaannya di ya. rumah aja. Oke. Boleh nih Dan Bu Linda, saya kita mau dengar ya, kita mau dengar nih Bu Linda. Gimana sih cara Bu Linda jalanin bisnis kowe sehingga Bu Linda bisa. Nah, Bu Linda ini baru join 2 bulan udah dapat income 10 juta. Keren ya Bu Linda. Ayo boleh ya ya, sharingnya ya Bu Linda ya. Silahkan Bu Linda. ya. Jadi saya itu kan udah nyaman ya di Jepang, jualan online gitu. Jadi jarang ketemu orang. Terus Mm, direkrut sama Bu Novel. Jadi saya itu bingung, dianya pada saat itu dianya di Medan, sayanya di Jakarta. Waktu mm, dikasih tahu saya bilang ini lagi. Terus mm, eh, saya mana ya? Grogi Bu, bentar ya, maklum ya di rumah aja saya. Nah, ya. jadi saya jalannya cuman pada saat itu saya belum tahu ini marketing plan-nya gimana. Saya cuma tahu Mm, jualan dapat duit. Jadi saya eh, ngomong kowe ke setiap orang yang saya ketemu. Nah, mm, awalnya penjualan pertama adalah di sekolah yang ketemu emak-emak di sekolah gitu. Saya ngomong saya pakai TV loh. Gini mm, bagus, air bersih, udaranya bersih, pakai dapat udara bagus, air bagus gitu. Itu pendapat penjualan pertama. Kedua itu, pokoknya saya ngomong ke setiap orang yang saya ketemu. Penjualan kedua, saya ngomongnya ke dokter gigi. Saya mm, kan ke dokter gigi, saya bilang, dokter, saya udah pakai ini loh, air purifier. Di sini kan Jakarta kan polusinya ini banget ya, parah banget. Jadi saya pakai di mm, rumah. Terus dokter itu ngambil paket air purifier saat itu dua yang mm. bliss. Nah, ya, itu dua rekrutan pertama, penjualan pertama. Pokoknya saya ngomong ke setiap orang sampai sekarang orang bilang saya udah gila sama kowe gitu loh. Jadi pokoknya setiap ketemu orang saya ngomong. Nah, yang ketiga ini ibu ibu Suryati ada di sini dia. Dia kan ibu Ya. penjual itu Yakult kan. Jadi dia suka Hmm. nawarin Yakult di kompleks saya. Jadi saya cuma ngomong, Bu, Bu, Ibu mau nggak bisnis? Terus Bu, Setiati KLT ini bagus. Dia apa pikiran dia itu bagus. Dia terbuka untuk. Jadi saya bilang oh enggak, kalau malam ada Zoom itu mau nggak dengar-dengar bisa dapat 4 juta saya bilang. Akhirnya dapat ini Bu Eti dia ada di sini. Bu Eti kasih ininya jempolnya Bu Eti.
Kak Eti. Oh iya. Nah, begitu aja. Ya, Jadi salam saya mau kenal ya sebenarnya ibu-ibu bisnis semua ya timnya Bu Linda. ya. Jadi sebenarnya buat Kowi itu gampang sih, cuma sharing dari pengalaman kita aja. Pada saat itu saya sama sekali belum tahu mengenai marketing plan, belum tahu mengenai KM itu apa, cuman saya sharing pengalaman aja gitu. Sedangkan upline saya itu di Medan, saya ini di Jakarta. Saya mikir, wah gimana? Tapi saya yang pertama, saya ngerti upline saya itu di Medan. Dan saya itu sama Mm-mm. sekali bukan. Saya benar-benar belajar. Setiap kali ada Zoom meeting, saya ikutin. Setiap kali Zoom meeting, saya ikutin. Mm-mm. Sampai saya Ya. catat dari, itu dari buku yang dikasih Ibu Novel, buku apa itu ya, ya quick plan itu. Nah, dari sana saya catat, Mm-mm. Pak, kan biasanya Pak Andoyo kan sengaja saya catat, oh ini Pak Andoyo pada saat file ini dia ngomong gitu, saya catat dari semua. Setiap training, setiap Zoom meeting saya ikut. Nah, jadi sekarang saya memang belum semuanya tahu, tapi sedikit apa product knowledge sudah lumayan gitu. Udah Oke. sekian sharing saya. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu Linda. Nah, keren nih. Nah, benar kan teman-teman ya? Satu, Nah, kita kasih Romulo. kowe ini taruh dulu di hati kita. Ya, kemudian dikit-dikit kita setiap hari cerita kowe, ketemu siapapun kita ceritanya kowe. Benar kan? Nah, ketertarikan Bu Linda pertama kali adalah cuannya, teman-teman. Ketika dia menggantikan airnya, dia dapat cuannya, gitu kan? Nah, satu. Nah, kita udah dapat nih HP rasa HP recruiter, bukan HP seller ya. Ketika ketemu orang, dia ceritain cuannya. Ketika ketemu orang, ceritain cuannya. Kemudian ikut training ya, Bu Linda, ikut training, catat apa yang penting-penting ya. Kata si bapak ini, kata si bapak ini yang bawain training ini. Dicatat hal-hal yang penting dan itu diduplikasi ke aktivitas sehari-hari. Nah, itu good ya, benar ya. Oke. Nah, kita akan panggilkan satu lagi ya. Ini juga ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu yang di luar Jawa, yang di luar Jawa, di luar Sumatera ya, yang ada di Pulau Jawa. Nah, ibu ini juga ibu rumah tangga yang mana kesehariannya dia punya satu bisnis. Bisnisnya itu multi level, Bapak Ibu, ya, bisnisnya multi level. Udah beda banget ini sama bisnisnya kowe. Nah, kita mau tahu ya, apa sih trik dan tipsnya si ibu ini ketika dia join di Kowe 2 bulan, dia bisa dapetin income di atas 30 juta. Dia ngerjain apa sih? Kegiatannya apa sih kok si Kowe ini apa sih yang dikerjainnya kok bisa dapat 30 juta, 30-an juta di 2 bulan ya. Kita panggilkan, ayo Ibu Yunis Diana ya dari Semarang. Yuk mana nih Bu Yunis nih? Ayo Bu Yunis, open mic dan open videonya. Yuk. Ada nih. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam. Oke. Masya Allah, luar biasa. Ya, ayo Saya sapa Miss. dulu nih. Ya, sapa dulu, sapa dulu, sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Yunis Dianawati dari kota Semarang, Jawa Tengah nih. Jauh dari Mbak Nurul nih. Keren ini. Iya, gimana Mbak Nurul? Ya, jadi Mbak Yunis, ya Mbak Yunis, kasih tahu dong. Trik dan tipsnya nih dalam 2 bulan dapat cuan di atas 30-an juta nih keren banget ini. Nah, ini Jane Kowe ini ngapain aja kok bisa dapat 30-an juta nih? Ayo cerita ini. Kasih Iya. motivasi dulu ke teman-teman supaya bisa kayak Mbak Yunis nih. Ya, Iya, silakan. Masya Allah. Saya masih menjalankan bisnis saya. Tadi diceritakan sama Mbak Nurul ya. Saya masih jalan di bisnis MLM. Tapi saya pengen nih dapat cuan lebih gede lagi karena ada kebutuhan yang mendesak nih. Nah, saya lihat ini di Kowe ini kok bisa komisinya gede ya. Cuman jualan 1 unit aja gitu kan ya. Nah, udahlah saya langsung ngegas aja.
saya ceritakan ke teman-teman, saya bikin status dan lain sebagainya. Saya nggak ceritakan tentang produknya, karena mau bisnis apapun produk itu bagi saya itu oke aja lah ya. Yang penting cuannya gitu. Nah, jadi saya ceritakan gimana kita Betul. bisa dapat 20 juta dalam sebulan. Kok bisa gitu kan ya? Ya udah, saya langsung ceritakan, saya ikutkan ke Zoom, saya telepon, saya video call begitu. Jadi saya nggak kemana-mana, di rumah saja. Dalam waktu 2 minggu saya bisa closing 7 unit dan komisi saya bulan berikutnya tidak di luar prediksi ya, bisa sampai 17 juta. Nah, itu keren sekali batin. Wah, Oh, 7 unit kok keren. bisa sampai 17 juta ya? Perkiraan saya itu paling 14, 15 gitu kan ya. Karena belum bisa ngitung ya, nggak tahu hitungannya gitu ya. Yang penting pokoknya 7 gitu kata Mbak Nurul kan, 7. Oke, 7. 2 minggu itu 7 gitu. Wah, kok segini ya? Keren lagi. Terus bulan berikutnya gitu ya. Cuma bulan berikutnya karena mepet-mepet karena sudah punya beberapa tim ya, dan tim saya itu keren sekali juga, duplikasinya itu pokoknya 6 core atau 7 Neo Plus gitu pokoknya. Pokoknya begitu, harus 7 gitu kan. Nah, sambil bantu-bantu tim nggak terasa sampai akhir bulan kan, oh ternyata saya masih kurang nih, masih 5 kalau nggak salah. Udah saya ngegas sampai 7, ternyata yang satu meleset gitu. Akhirnya kelempar di bulan berikutnya karena ya macam-macam teknis di lapangan kan ya. Akhirnya kelempar. Ya jadilah cuman 6 ya kalau nggak salah. 6 atau berapa? 6 ya. Itu Ya, dapat 6. 15 jutaan Mbak Nurul. Ya sudahlah, Masya Allah ya. Keren ya, dua Bulan ini minggu. bulan lalu bulan Desember 8 ya, keren. Oh iya, iya. Nah, yang Desember ini kemarin kelewatan nih Mbak Nurul sampai 8 kan ya. Waduh, kok 8? Waduh, ini dapat gak ya komisinya gitu. Keenakan posting-posting gitu. Tapi katanya dapat juga ya Mbak Nurul ya. Alhamdulillah lah. Coba nanti Ya, dapat berapa nih Januari ya. iya. Gitu. Oke. Oke, jadi Mbak, apa namanya? Enakan emang cerita kau itu asik ya setiap hari ya, Mbak ya? Asik, jadi saya itu setiap hari itu telepon itu nggak pernah berhenti. Telepon, nanti tim saya minta bantuan gini, Mbak Yuni sana, iya. Jadi nggak perlu janjian aja, mereka asal telepon. Jadi saya kadang lagi ngapain makan gitu tuh, telepon lagi. Oke, jadi saya sambil makan gitu sambil bantuin prospek gitu ya. Lagi masak Iya, potong-potong sambil bantuin prospek gitu. Jadi heeh. nggak ada berhentinya. Sampai kadang Iya, kurang tidur, mau tidur merem sedikit aja siang gitu lah, telepon bunyi, telepon. teleponnya bunyi lagi. Wah, Masya Allah, luar biasa. ini HP rasa HM ini. Ya, Iya HP betul. rasa HM begitu ya. Handphone tidak pernah berhenti berdering, ya kan? Iya, Mau makan juga gitu. ada telepon berdering. Nah, itu HP rasa HM ya. Ah, Oke, betul thank you ya, betul. Mbak Yunis ya. Siap, Oke, siap. Terima kasih ya, Mbak terima Nurul. kasih testimoninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Siap, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Iya, jadi benar ya teman-teman ya. Jadi kita itu bisa kerjain bisnis itu di mana aja teman-teman. Di mana aja. Online bisa, offline bisa. Jadi semua itu tergantung kita enaknya gimana. Ya, kita kalau udah cerita kowe, ketagihan teman-teman. Setiap hari ceritanya kowe, 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 dan kowe. Kenapa? Karena kowe juga ngasih duit ke kita tuh nggak tanggung-tanggung teman-teman, tergantung kita itu closingnya berapa ya. Nah, bayangin teman-teman, closing 7 kita dibayar 17 juta, closing 10 kita bisa dibayar 20-an juta ya, 23-an juta. Nah, teman-teman sik gitu ya, teman-teman ya. Nah, bisnis apa yang sesimpel itu cuma rekrut-rekrut orang, ajak orang, rekrut orang, dapat apa maksudnya rekrut orang untuk kasih duit ke dia, kita juga bisa dapat cuan teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman kasih peluangnya ya teman-temannya. Oke. Nah, kita punya satu lagi teman-teman ya. Kita punya satu orang lagi. Nah, satu orang ini juga keren banget, teman-teman. Yang mana ibu ini juga ibu rumah tangga. Nah, hari ini harinya ibu-ibu ya. Harinya ibu-ibu, nanti bulan depan harinya bapak-bapak ya. Nah, hari ini adalah harinya ibu-ibu. Yang satu ini adalah ibu rumah tangga. Yang mana ibu ini juga membersamai kesehariannya itu adalah seorang pedagang sarapan pagi. Sarapan paginya juga di depan rumah teman-teman, di dalam komplek teman-teman bayangin, bukan di jalan besar, bukan buka warung, bukan buka toko, enggak hanya di depan rumah ya. Tapi dia juga bisa membersamai bisnis ini dan mendapatkan eh,
cuan ya di Kowe itu di atas 30-an juta teman-teman. Yuk kita mau denger dulu testimoni dan kita mau dengerin dulu tips dan trik dari Ibu Wina Wirdani. Yo Ibu Wina, mana ini Ibu Wina? Yo open mic dan open videonya Bu. Ibu Wina, mana Ibu Wina ini? Ada Bu Wina? Ada ya. Tadi tadinya ada tuh Bu Wina. Oh, Bang Aki, tolong dong Bu Wina Wirdani. Ntar nih, aks tuh. Bentar. Kok aku nggak bisa buat? Kok di mute ini? Bang Bang Aki, tolong dong Bang. Bang Aki lagi bentar Udah, ya. udah. Oh, udah, oke. Oke, Kak Wina, ayo. Assalamualaikum Nurul. Ayo teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Ibu pedagang Assalamualaikum. Ya, sarapan pagi. aduh. Udah. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada teman saya ya, Bu Ririn. Karena dialah saya sekarang berada di Kowe ini. Dia Oke. mengajak saya untuk gabung di Kowe dan karena apa? Saya tertarik cuannya gede. Nah, saya juga pernah mengerjakan bisnis di samping ya. Tidak segede ini cuannya. Bayangkan satu combo aja perusahaan bisa ngasih 4,3 juta. Luar biasa. Nah, pokoknya hari-hari saya sekarang nih semangat. Jadi di sini motivasi saya sekarang teman-teman itu niatnya apa dulu untuk di bisnis ini. Apa impian yang belum terwujud? Ya, inilah Koela adalah kendaraan yang tepat. Sekarang kita tinggal action aja. Mau gaji berapa, Ya. itu terserah ibu-ibu sekalian semuanya. Yang penting kita ngajak orang untuk dapat minum air bersih, air segar, dan mengajak orang yang belum tercapai impiannya di Kowe inilah solusinya. Jadi jangan lupa satu lagi, jangan lupa kita bersedekah. Apalagi sedekah air adalah paling baik ya. Insya Allah setelah kita bersedekah, rezeki akan berdatangan dari berbagai arah. Insya Allah. Oke. Amin. Jadi, Ya. bentar Bu Wina, ini mau nanya nih. Nih, gimana caranya Bu Wina nih menjalani bisnis Kowe kok bisa sampai, maksudnya bisa rekrut banyak orang gitu, gimana caranya? Kasih tahu dulu ke teman-temannya gitu kan, kesehariannya kan ada kerjaan utama nih gitu ya, ada kerjaan utama. Kok kok masih sempet nih waktunya ngerjain Kowe itu gimana? Coba, yuk. Saya hanya by phone aja ya Bu Nurul ya. Saya nggak kemana-mana, hanya sekali-sekali aja saya keluar rumah. Setiap hari itu handphone itu tidak pernah lepas dari tangan saya. Kira-kira ini siapa nih? Saya buka database, siapa ini kira-kira ini ya target saya yang mau ditelepon nih hari ini. Nah, jadi jangan lupa harus tetap sediakan database. Itu banyak ya database itu. Nggak mungkin teman dari teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, dan teman kerja. Itu banyak yang mau kita telepon. Jadi kita cuap-cuap. Pokoknya saya telepon itu tetap saya pegang. Nah, setiap hari saya mulut saya sampai anak-anak gini, mama ini ya asik aja yang diceritakan, nggak ada yang lain. Jadi 100% by telepon ya? Ya, sekali-sekali saya keluar rumah. Oke. Asik ya, bisa dikerjain di mana aja ya? Asik, benar asik, insya Allah asik. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Wina ya. Ya Nurul, terima kasih Iya, supportnya. oke. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Nah, terakhir aku punya dua orang. Ya, aku punya dua orang. Ibu-ibu juga, ya, ibu-ibu juga. Tapi kedua ini keren banget teman-teman. Kenapa keren banget? Nah, aku nggak buat slide-nya ya teman-teman. Ini soalnya dadakan ya. Aku mau buat surprise aja. Ya, aku mau panggilin
Ibu Ainun dan Ibu Watini. Nih, yuk yang udah qualified HM dan mudah-mudahan bulan Januari ini dipanggil interview ya untuk jadi HM. Yuk, mana nih Ibu Watini dan Ibu Ainun? Ayo kasih dulu testimoni dan motivasinya ke teman-teman nih supaya bisa nih kayak Bu Watini dan Bu Ainun nih. Yuk, mana nih Bu Ainun sama Bu Watini? Aku lihat dulu ya. Oh, nih Watini jadi co-host. Ntar. Bu Bu Ainun dulu, yuk Bu Ainun dulu. Ntar. Bang Aki, Bu Ainun, Bang Aki. Ya, Bu Ainun boleh buka mic-nya, Bu. Ya, Bu Ainun buka mic-nya, Bu. Bisa, Bu? Mic-nya yang bawah, yang ada tombol ini, apa namanya? Ah, udah, oke. Ya, udah. Ya, Bu. Ayo, Bu Ainun. Kasih nih Ya, motivasi ya. nih dulu nih. Ya, sama Baik. teman-temannya. Ya, assalamualaikum semuanya. Ya, pertama ya saya Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sama Mbak Nurul ini yang sudah kasih bisnis yang luar biasa ya, yang menawarkan bisnis yang luar biasa. Yang awalnya saya cuma iseng, ternyata cuannya gede gitu. Akhirnya jadi ketagihan. Nah, sekali lagi sih si bisnis ini sebenarnya eh, gak ada susahnya ya. Susahnya itu cuma di mindset kita aja. Kalau kita jalannya kita nganggapnya bisnis gampang, mudah ya. Pasti kita jalannya gampang dan juga mudah gitu. Ya sama seperti teman-teman yang lain, kami juga di sini tidak full time ya ngerjainnya, cuma sambil, tapi sambil alhamdulillah cuannya dahsyat. Oke, Bu. Kasih ini dulu, Nah, kasih apa namanya? Kasih semangat nih untuk teman-teman yang di sini yang mungkin teman-teman ini masih pengen oh ya udah aku mau gajian 20 juta aja gitu padahal nggak tahu nih di Kowe bisa ratusan juta ya kan ayo kira-kira ya, kasih siap. motivasinya dulu nih Bu untuk mereka yang pengen nah, gimana nih cara Bu Ainun bisa ngejar HM nih yuk kasih ini dulu motivasi. Ya, ya kembali lagi seperti kata Kak Wina tadi ya, kembali ke niat kita gitu. Nah, niat kita di sini kan kita pengen bantu banyak orang. Kita pengen perkenalkan bahwa bisnis ini adalah solusi bagi emak-emak saat ini kalau menurut saya. Karena dengan ekonomi saat ini yang dipusingkan itu pasti emak-emak ya. Apa-apa serba naik gitu ya. Nah, kalau kita bisa kasih peluang sama emak yang bisa bisnisnya sambil tapi cuannya bisa mendongkrak ekonomi di rumah tangga itu pasti dahsyat gitu. Itu sih yang mendorong kita Oh, awalnya sehingga kita teman-teman ajak merekrut gitu ya, kita bina, kita bisa sukses bersama uh, dan lagi-lagi apa namanya peran Allah ya di sini saya bilangnya Allah seolah-olah kayak kirim gitu. Apalagi kita bantu teman-teman kita, bantu mitra-mitra kita, closingan gitu. Nah, ntar tiba-tiba ada aja itu yang nelpon kita gitu. Bu, gimana sih bisnis kowe gitu. Padahal kita baru closingin teman gitu. Jadi, sekali lagi jangan pernah bosan membantu timnya karena dengan sendirinya kita memudahkan urusan kasih Allah itu yang kita pegang. Jadi jangan pernah bosan membantu orang bantu teman, insya Allah Allah yang datangkan nanti konsumennya calon-calon mitra baru yang dari arah yang tidak kita sangka-sangka gitu kan. Tiba-tiba tim kita udah besar aja gitu. oke. Gitu. Sip ya, teman-teman ya. Jadi belajar nih dari Aplennya yang naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung ya. Jadi teman-teman dimanapun jangan pernah kita apa ya tidak memberikan peluang kepada banyak orang gitu ya Bu ya. Karena kita Ya, intinya kita memberikan banyak peluang kepada orang itu kita bakal dipermudah apapun ya. Jadi ceritain aja teman-teman ke siapapun kita ceritain tentang bisnisnya. Ingat kita harus jadi HP recruiter bukan HP seller ya teman-teman. Oke. Terima kasih ya Bu Ainun ya. Ayo satu lagi aku mau panggilin nih Mak Wati nih. Ayo Mak Wati nih. Mana nih Mak Wati nih?
Yuk, Kak Wati nih, buka tuh ininya. Apa namanya? Mic-nya ya, mikrofonnya buka sama videonya dibuka. Yuk, mau kenalan sama Mak Wati nih. Udah, Dah, mana wajah tuh wajah ianya? Gak kelihatan. nampak ya? Gak kelihatan wajah tuh wajah ianya. Mau kenalan nih sama Mak Wati nih. Udah. Yuk, Nah, kok nggak nampak? udah, Udah, udah muncul. ada suaraku udah bisa dengar. Udah. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ah, kita nih sebenarnya orang-orang hebat yang luar biasa, biasa di luar ya Mbak Nurul ya. Nah, Ya, biasa di luar ya. iya kita biasa di luar. Nah, kalau aku sih simple aja di sini ya. Karena selalu dibilang ke teman-temannya ya, ke tim selalu bilang, gali potensi aja teman-teman dimanapun, siapapun. Nah, setiap orang pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing kalau kita bisa lihat aja ya. Karena gini, setiap orang pasti kebutuhan masing-masing per bulannya berapa gitu. Nah, kita hanya menanyakan aja ke dia gitu. Dengan cara yang nyaman, simpel, tanpa harus mendikte gitu. Udah ngobrol santai, oke, gimana nih? Emang sebulan butuhnya berapa gitu ya kan? Oh, jujur aja kan nggak ada masalah gitu kan. Jadi kan kita biar tahu berapa konsistennya kamu dalam per bulan. Nah gitu. Nah, kalau saya selalu ketemu orang yang mungkin di bawah ya, di bawah angka 10 juta atau 15 juta per bulan yang harus ditutupi kebutuhannya gitu. Nah, kita tinggal gampang kan ngomongnya. Oke, berarti kan itu persoalannya buat kamunya untuk per bulan untuk kamu selesaikan ya kebutuhannya gitu. Nah, kamu bisa nih kerja sama-sama aku gitu, sama kita nih, kita kerjanya bareng-bareng kayak Bu Nurul bilang kan, kita kerja di sini nggak sendirian. Makanya kita kerja bareng-bareng gitu kan, dan kita nggak pernah tinggal teman-teman. Sampai teman-teman itu bisa mendapatkan apa yang mau teman-teman dapatkan, dan apa yang kita dapatkan, teman-teman harus dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah berani nih bawa teman-teman ke komunitas kita, nah kita tuh harus bertanggung jawab nih dengan mereka untuk bisa mendapatkan apa yang kita dapatin. Nah, balik ke tempat tadi, ke kebutuhan awal tadi. Kebutuhannya berapa? Oke, 10 juta buati. 10 juta ya. Nah, kalau 10 juta kebutuhan kamu, kira-kira kalau kamu bekerja sama saya dan saya bisa kasih kamu 20 juta, tercover kak 10 juta per bulan kamu tadi? Tercover dong gitu kan. Nah, seneng nggak ada kelebihan 10 juta? Ya seneng dong gitu kan. Nah, itu yang kita kerjain. Kerjanya di sini happy, gampang gitu kan. Nah, kita punya komunitas yang komunitas yang bahagia ya. Karena di sini memang kalau aku sih motonya di sini, adik boleh diem nggak? Mama lagi ngomong, bisa? Sorry ya, karena di rumah lagi ramai juga. Nah, jadi di sini kita mungkin kalau di grup-grup pernah lihat saya ya setiap hari itu di mana selalu ngantornya tuh di kafe terus gitu ya, karena motonya memang ngopi-ngopi, selfie gitu ya, terus cair-cair gitu, karena setiap hari itu memang tidak hari yang dibicarakan selain kue gitu kan. Nah, kue ini salah satu wadah ya kita bilang ya, wadah yang begitu gede yang harus kita buka keran rezekinya dari sini. Nah, Allah mau kasih rezeki kita nih, tapi dari mana kalau kita nggak buka wadahnya? Nah, Kowe udah keren nih, udah Kowe udah keren nih ya, udah bisa buka wadahnya gitu kan, untuk memberi rezeki yang lebih banyak untuk kita di sini gitu kan. Nah, bayangin teman-teman, pingin dapat rezeki yang besar yang mau Allah kasih gitu kan, atau mau Tuhan kasih ke kita, tapi kita enggak buka wadahnya. Wadahnya hanya sebesar yang misal nih kalau kita ada di perusahaan, nah kita tahu nih perusahaan itu hanya bisa cover kita atau gaji kita tuh sebanyak 5 atau 6 juta atau 7 juta per bulan, itu udah full time ya kerjanya, atau 8 jam sehari, atau kita udah lembur-lembur gitu. Nah, sementara kebutuhan kita tuh lebih dari itu kan, kadang sering minus gitu ya, numpang lewat aja nih gitu ya kan. Nah, kita di sini bisa nggak kita buat sesuatu yang beda gitu.
kita tetap bekerja, tapi kita buka lagi keran rezekinya dari yang lain. Nah, begini teman-teman, makanya kita jangan selalu ngeblok informasi yang selalu kita dapatkan dari manapun, karena mungkin itu tadi wasilah ya buat kita, atau mungkin ini kali nih rezeki yang Allah kasih gitu. Ya udah kita terima aja dengan baik, dengan apa ya? Kalau saya kemarin dapat berita ini sih, pertama kali terima kasih buat Ibu Fitri Ramadhani ya. Sedih saya kalau lihat beliau gitu ya kan, luar biasa dia. Ibu Fitri ada nggak di sini, Bu Fitri, mamaku yang paling keren ini? Ada nggak Bu Nurul, Bu Fitri di sini? Ada, Ada. Bu ada, Fitri makasih banyak ada. ya. Makanya aku bilang Bu Fitri ini mother HM, harusnya dia jadi mother HM kami nih gitu kan. Tapi itu tadi beda mindset, beda hasil kalau di sini. Jadi kita jangan berpatokan pada apa ya, bisnis yang lama gitu. Karena ini memang kita bilang dari awal bukan MLM gitu. Nah, benar yang dibilang Bu Nurul. Ya, banyak yang di sini yang beranggapan seperti itu gitu kan. Nah, jadi dia nggak bisa ngejar gitu karena dia ngerasa ini seperti yang lama. Enggak mak gitu kan. Jadi aku bilang, Bu, makku tuh keren gitu loh. Makku tuh luar biasa. Buktinya dia tuh banyak ya dapat Yunis ya. Hai Yunis. Kamu luar biasa deh. Kamu luar biasa. Keren. Keren. Alhamdulillah kita di sini tim-tim yang keren. Solid. Nah, jadi di sini cuman mau bilang ke teman-teman, selalu berbuat baik terus. Selalu apa ya, memotivasi diri untuk tetap bisa jadi manfaat tuh buat orang lain. Kalau aku gitu aja deh. Jadi satu hari kalau nggak edukasi kayaknya ada yang hilang gitu. Apa nih, siapa nih yang perlu dibantu nih gitu kan teman-teman gitu kan. Karena kalau aku bilang kita mau bantu pakai uang kayaknya segunung pun habis gitu. Hanya kita kasih peluang buat dia. Nah, mungkin gitu aja ya Bu Nurul ya. Makin banyak nanti makin apa Oke, ya? Semua nanti makasih ya. yang penting semua di sini harus jadi HM ya. Awalnya ya Bu Nurul ya. Biar kayak Bu Nurul tiap bulan 100 juta, 100 juta. Wow, Amin, keren. amin. Doain kami Ya, ya, kita tim-timnya semua, di sini ya. amin. Amin, iya amin. Semangat, semangat. Kita doakan juga ya teman-teman ya. Kita doakan Bu Watini dan Bu Ainun bulan ini terpanggil untuk qualified ya, interview HM ya. Kita doakan sama-sama supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa nyusul teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain bisa nyusulnya. Oke, kita di sini mau sukses bareng-bareng ya teman-teman ya. Itu moto kita. Jadi jangan pernah eh, sia-siakan peluang ini, teman-teman. Ingat, teman-teman, kalau kata Bu Novel, ya, apapun profesimu, semua orang bisa cuan di kowe, teman-teman. Ya, kowe itu duitnya gampang, teman-teman ya. Duitnya gampang. Ya, konsepnya itu cuma pam swasta di rumah kita itu nyalurkan air bersih, teman-teman. Ini hanya perangkat ya, teman-teman ya. Jadi ini hanya perangkat yang bisa menyalurkan air bersih ke rumah kita, air yang siap minum. Nah, teman-teman mau seperti kita ya, mau seperti Bu Novel ya, income 6 bulannya aja eh, per ini ya, per Desember ini sudah 500 000 teman-teman. Ini yang bulan lalu 6 bulan beliau udah 441 juta di kowe, teman-teman ya, sebagai HM ya, belum income-nya sebagai HP teman-teman. 6 bulan, 7 bulan ya, bulan ini ya 7 bulan di kowe sudah 500 000. Bulan lalu beliau itu per bulannya 88 juta teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, ingat mau jadi seperti kita, apapun profesinya semua bisa cuan di kowe teman-teman ya. Nah, tidak ada orang yang menolak uang teman-teman, tapi banyak yang melewatkan peluang uang. Jadi jangan dilewatkan peluangnya. Karena tak kenal maka tak cuan ya. Ingat kata Bu Prita, kita bukan menjual mesin teman-teman, tapi kita memberi harapan kepada orang-orang. Nah, ingat ya teman-teman tadi ya, Bu Ainun, teman-teman kita ya, Bu Watini ya cerita bahwasanya kita di sini memberikan peluang, berarti kita memberikan harapan kepada orang-orang teman-teman ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah per hari ini saya sudah mendapatkan kurang lebih 250 juta sebagai HM ya, belum sebagai HP teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat,
mau dapat mau kaya atau mau makmur ya. Kalau mau kaya boleh di HP, kalau mau makmur boleh di level HM, SM dan GM teman-teman. Oke. Jadi teman-teman ingat 3 sampai 5 tahun lagi kita sudah di posisi apa teman-teman. Jadi jangan lewatkan peluang ini teman-teman. Terima kasih ya, terima kasih yang sudah join hari ini. Mungkin saya mau bacain eh, komentar dulu ya, teman-teman ya, komentar dulu. Mungkin ada pertanyaan nanti saya ini ya, teman-teman ya, saya jawab sedikit. Oke, teman-teman. Ntar. Assalamualaikum Bun, saya hadir. Iya, Bapak. Yuk, Ibu Najwa hadir. Iya, Bu Najwa. Selamat belajar ya semuanya. Nih, ada ketentuan MLM untuk yang berafiliasi Kowe? Ya, kalau untuk MLM tidak ada ya Pak. Yang penting ID MLM yang bisa kelihatan ID dan jaringannya Pak. Biasa seperti itu. Kalau ada kartu member itu lebih oke lagi ya untuk Pak Adi Surono. Ya, MLM-nya bebas Bun. Iya benar. Oke, bebas selama ID-nya bisa di screenshot dari webnya. Benar Bapak ya. Oke. Untuk afiliasinya asuransi bisa Bun, bisa Pak ya. Untuk afiliasi asuransi bisa, itu nanti dari AAJI-nya ya, melampirkan lisensi AAJI-nya. Ya, sekarang Bapak Ibu untuk melampirkan tolong di PDF-in dulu ya. Mau itu afiliasi, mau header tabungan ya, itu di PDF-in dulu Bapak Ibu di upload. Kalau misalnya masih revisi, coba ganti aja Bapak Ibu. Ganti apa namanya? Ganti handphone ya. Kadang-kadang handphonenya ada yang dia Android tipe Androidnya belum mumpuni gitu ya. Oke. Kemudian resiko collection rate di bawah 95% apa ya? Tidak bisa jualan, Pak. Ya. Untuk alamat pemasangan sekolah dengan ID per orang bisa nggak ya? Kalau sekolah dia masuk ke dalam yayasan masih bisa perorangan, Pak. Tapi jangan pada saat menginput alamat jangan buat sekolah atau buat pos jalannya. Misalnya jalan kenangan nomor sekian. Jangan buat misalnya sekolah SDIT ini nggak perlu. Buat aja nama jalannya, jalan kenangan nomor sekian dan lain-lain. Ya, misalnya itu contohnya. Oke. Ya, mau jadi HM ya. Yuk, kita makmur sama-sama. Bismillah ya, semua mau jadi HM insya Allah. Oke. Insya Allah bulan Januari dari tim. Ya, oke. Semua ya, kita mau jadi HM di sini. Ya, teman-teman, ingat ya teman-teman ya, tidak ada yang menolak uang, teman-teman. Ya, tidak ada yang menolak uang, tapi banyak yang melewatkan peluang uang. Maka ya, kalau nggak kenal maka tak cuan. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, sukses selalu untuk kita semua. Kita akan buat HP training lagi di bulan depan di minggu pertama. Jangan lupa ya teman-teman dijadwalin di kalender teman-teman setiap minggu pertama hari Minggu jam 2 siang. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.